Orang ini jelas-jelas adalah Raja Bintang Merah level bencana, tapi dia malah rela milih jadi prajurit patroli perbatasan paling rendahan. Nggak cuma harus tahan digebukin rekan timnya setiap hari, dia juga harus nurutin permintaan aneh-aneh dari pemimpinnya yang cantik. Tapi anehnya, dia bukannya kesel, malah kelihatan seneng-seneng aja. Tujuan dia ngelakuin ini semua cuma satu, nyari adiknya yang udah hilang setengah tahun. Soalnya, di dunia yang kacau balau ini, cuma militer yang punya akses buat ngumpulin info dan wewenang buat pergi kemana-mana. Semua kekacauan ini disebabkan oleh zat darah yang misterius. Kemanapun zat itu lewat, kebanyakan manusia nggak akan kuat. Mereka jadi gila, lalu tewas. Makhluk hidup lain, mereka langsung berevolusi jadi monster-monster seram yang mengerikan. Orang-orang nyebut mereka monster bintang merah. Ini semua gara-gara ulah para arkeolog. Mereka kayak ngebuka kotak Pandora. Habis itu, dimanapun para monster lewat, kota-kota langsung berubah jadi puing-puing. Orang-orang yang kehilangan rumah cuma bisa kabur buat nyelamatin diri. Langsung aja, evolusi sang raja berdarah merah karangan Budaya Bulan Gemesin. Jadi, ceritanya 3 hari lalu, pemerintah ngasih pengumuman resmi nyuruh semua orang tenang, disuruh tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Saat itu, Yan Hao dan keluarganya lagi ada di dalam mobil. Tiba-tiba, ada suara gedoran keras di jendela. "Pindahin mobilnya, sekalam juga!" Ternyata itu tentara. Ayahnya Yan Hao nggak bisa nahan diri buat nggak ngomel. Hah, omongan politisi itu emang nggak ada yang bisa dipercaya satupun. Udah sampai nurunin tentara, masih aja bilang ini bencana alam, lanjut ayahnya. Tiba-tiba, adiknya Xiao Xue mendekat ke Yan Hao. Sambil memeluk lengan kakaknya, dia berbisik, "Kakak, aku takut." Yan Hao berusaha menenangkannya. "Nggak apa-apa, kita semua ada di sini." Tapi, situasi di luar emang terlalu rusuh. Yan Hao sendiri bingung, kabut merah itu sebenarnya apaan sih? Nggak lama kemudian, terdengar suara ledakan dahsyat. Duar! Sebuah mobil sampai mental ke udara. Sial banget, mobil itu terbang lurus ke arah mobil mereka. Yan Hao buru-buru menekan kepala adiknya ke bawah. "Nunduk!" Brak! Suara benturan keras banget. 2 mobil itu nempel kayak roti lapis. Yan Hao langsung panik. "Ayah, ibu, kalian nggak apa-apa?" Ayahnya menjawab, bilang kalau kakinya kejepit. Yang lebih ngeri lagi, tiba-tiba terdengar suara auman monster yang kencang banget. Sontak, sekeluarga nengok ke arah sumber suara. Itu apa? Kelihatan seekor monster raksasa lagi mengaum. Para tentara lagi nembakin monster itu membabi buta. Di belakangnya, orang-orang lari kocar-kacir. "Lari, ada monster! Di sana ada monster!" Mendengar itu, ayah Yan Hao langsung teriak, "Cepat, keluar dari mobil!" Dia nendang pintu sampai kebuka. Yan Hao langsung narik Xiao Xiao keluar dari mobil. Habis itu, Yan Hao berusaha keras ngebuka pintu ibunya di kursi penumpang depan. "Bawa adikmu pergi!" Ayahnya bentak, "Jangan peduliin kami!" Tapi mana mungkin Yan Hao tega. "Nggak mau, aku bakal keluarin kalian." Xiao Xiao udah panik banget sampai teriak minta tolong. Tapi begitu teriak, dia sadar itu kesalahan besar dan langsung nutup mulutnya. Ibunya nangis nyuruh Yan Hao tepat pergi. Keduanya natap Yan Hao, mencoba tersenyum di saat terakhir. "Jadilah laki-laki Yan Hao, ambil tanggung jawabmu. Kamu kakaknya, jaga Xiao Xiao baik-baik." Detik berikutnya, sesuatu yang besar jatuh nimpa mobil mereka. Yan Hao dan Xiao Xiao langsung mental keluar. Ternyata itu monster lain, warnanya hitam. Kelihatannya kayak anjing yang bermutasi. Anehnya lagi, tulang-tulang di bawah perutnya kelihatan mencuat keluar. Gitu aja, di depan mata mereka, ayah dan ibu mereka tewas. Tapi monster anjing itu sekarang ngincer mereka berdua. Yan Hao nahan sakit di badannya sambil narik Xiao Xiao buat lari. Tapi adiknya kayak nggak mau ninggalin orang tua mereka. Di sekitar mereka, suara ledakan terdengar di mana-mana. Persis kayak dunia mau kiamat. Di langit ada monster-monster terbang. Pesawat aja sampai ditembak jatuh. Hewan, manusia, semuanya kayak jadi gila. Yan Hao nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia cuma bisa narik Xiao Xue lari terus-terusan. Jalanan penuh sama suara auman monster. Yan Hao ngajak adiknya sembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Takut banget ketahuan. Otak Yan Hao muter cepat. Supermarket.
Di dalam supermarket banyak tempat sembunyi, logistik juga banyak. Aku sama Xiao Shui harusnya bisa bertahan di sana sampai bantuan datang. Dia ngawasin monster yang tadi ngejar mereka pergi menjauh. Yan Hao akhirnya bisa narik nafas lega. Akhirnya pergi juga. Tapi detik berikutnya Xiao Shui ngejerit. Di mukanya tiba-tiba muncul garis-garis merah kayak benang. Yang Yan Hao nggak sadar, di mukanya sendiri juga muncul garis-garis yang sama. Xiao Shui, kamu kenapa? Xiao Shui balik natap kakaknya dengan bingung. Kakak, sambil megang lehernya, Xiao Shui ngerintih. Aku nggak enak badan. Kenapa ini? Pikir Yan Hao. Jangan-jangan gara-gara kebanyakan ngirep kabut merah tadi. Yan Hao buru-buru ngambil air minum dan ngebasahin handuk kecil, terus ngebekap mulut adiknya. Tapi detik berikutnya giliran gejala di tubuh Yan Hao yang makin parah. Panas banget. Rasanya ada sesuatu yang mau meledak keluar dari badannya. Xiao Shui jadi makin khawatir. Kakak, kamu kenapa? Yan Hao nahan sakit. Enggak apa-apa. Kakak baik-baik aja. Dia berusaha keras nahan dirinya biar nggak berubah jadi sesuatu yang aneh. Tapi kondisi mereka itu malah narik perhatian monster di sekitar. Xiao Shui makin takut, nyuruh Yan Hao jangan bikin dia takut. Ngeliat monster yang makin dekat, Yan Hao mengumpat dalam hati. Sial, ketahuan. Dia cuma bisa narik Xiao Shui buat lari lagi. Tapi Yan Hao cepat sadar ada yang nggak beres. Di depan, jalan mereka dihalangi satu monster. Terus dari samping muncul satu lagi. Xiao Shui udah ketakutan banget. Kak, gimana ini? Anehnya, monster-monster itu nggak langsung nyerang. Mereka kayak lagi nunggu sesuatu. Yan Hao berusaha nenangin adiknya. Xiao Shui, jangan takut, ada aku di sini. Tepat saat itu, terdengar auman yang jauh lebih kencang dan berat. Ternyata, itu monster terbang raksasa. Cuma mendarat aja, tanah sampai getar hebat dan debu berterbangan kemana-mana. Kelihatannya, dia ini bos dari monster-monster tadi. Apa kita beneran bakal mati di sini? Batin Yan Hao. Tanpa ragu, Yan Hao narik Xiao Shui lari balik ke supermarket. Kita sembunyi di dalam. Di dalam tadi, cuma ada satu monster anjing. Di luar terlalu bahaya, pikirnya. Terpaksa, dia harus ngelawan yang di dalam. Yan Hao ngambil sebatang tongkat besi dan langsung maju. Meskipun kelihatannya seram, ini cuma anjing gila. Tapi Yan Hao salah perhitungan. Kerak, tongkatnya langsung patah begitu kena monster itu. Monster itu mengaum. Gila, kuat juga ini anjing, pikir Yan Hao. Dia terpaksa nahan mulut monster itu pakai dua tangan dan satu kakinya biar nggak kegigit. Detik berikutnya, mata anjing itu tertusuk patahan tongkat tadi. Udah pasti buta sebelah. Kak, kamu nggak apa-apa? Xiao Shui lari mendekat. Aku bantu, nggak nemu pistol. Di supermarket cuma ada ini. Dia menyodorkan sesuatu. Yan Hao ngos-ngosan. Aku nggak apa-apa, bagus Xiao Shui. Tapi anjing itu ternyata pendendam. Sadar matanya buta, dia ngelepasin Yan Hao dan langsung nerjang ke arah Xiao Shui. Yan Hao kaget banget. Xiao Shui langsung balik badan dan lari. Yan Hao teriak, lari, jangan nengok ke belakang. Di saat yang sama, gejala mutasi di tubuh Yan Hao makin parah. Sial, kenapa harus sekarang? Xiao Shui baru aja kesandung jatuh, anjing itu udah nyampe tepat di belakangnya. Mungkin karena terpicu emosi dan adrenalin, Yan Hao ngeremes dinding di sebelahnya. Tembok itu langsung hancur berkeping-keping, bahkan besi rangkanya kelihatan jelas. Yan Hao langsung ngambil bongkahan tembok itu dan ngelemparnya ke arah si monster anjing. Monster itu kena telak dan terpental. Bagus, masih sempat. Yan Hao menggeram, matanya memerah. Berani nyentuh adikku, mati kau. Dia langsung maju dan ngehajar monster anjing itu membabi buta, lagi dan lagi. Ngeliat kakaknya kayak orang kesetanan, Xiao Shui buru-buru meluk dia dari belakang. Kakak kenapa? Udah berhenti, jangan kayak gini. Xiao Shui nangis ketakutan. Aku nggak apa-apa kak, aku mohon berhenti. Penampilan Yan Hao sekarang bener-bener bikin Xiao Shui ketakutan. Dengar panggilan adiknya, Yan Hao akhirnya perlahan-lahan sadar. Napasnya terengah-engah. Xiao Shui, aku nggak apa-apa. Maaf, bikin kamu khawatir. Kakak beneran udah nggak apa-apa? Xiao Shui masih cemas. Belum selesai Yan Hao ngomong, seekor monster lain tiba-tiba muncul tepat di belakang Xiao Shui. Yan Hao langsung ngedorong adiknya. Awas!
Ternyata itu monster sejenis burung. Yan Hao langsung nyambar pipa besi di dekatnya dan mengayunkannya sekuat tenaga. "Burung jelek, jauhi adikku!" Yang bikin Yan Hao kaget, monster burung itu mental jauh banget kena pukulannya. Tunggu, kekuatan ini? Yan Hao natap tangannya. Aku bisa ngalahin mereka? Meskipun gak tahu alasannya, Yan Hao sadar dia jadi lebih kuat. Dia langsung nyuruh Xiao Shui cari tempat sembunyi yang aman. "Aku bakal habisi monster-monster ini." Tapi Xiao Shui kelihatan khawatir banget. Gak ada pilihan lain, Xiao Shui. Monster gede yang di luar itu udah ngincer kita. Aku harus pancing mereka pergi. Xiao Shui langsung meluk Yan Hao erat-erat. "Jangan pergi, Kak. Aku takut. Aku takut kakak kayak tadi lagi." Yan Hao ngelus kepala adiknya. "Tenang aja, aku janji nggak bakal hilang kendali lagi. Tapi, kamu tunggu di sini buat kakak. Kakak bakal cepat kembali jemput kamu, oke?" Xiao Shui akhirnya ngerti, meskipun berat. Tapi dia minta satu janji. Sambil terisak, dia bilang, "Janji sama aku, Kak. Kakak harus kembali dengan selamat." Yan Hao tersenyum. "Pasti, percaya sama kakakmu." Habis itu, Yan Hao melangkah keluar supermarket menatap bos monster terbang itu. Kalau tebakanku benar, ngebunuh monster-monster ini dan nyerap energi darah mereka bisa bikin aku lebih kuat. Energi di badanmu pasti jauh lebih banyak kan? Asal aku bisa habisi kamu, aku pasti dapat kekuatan yang cukup buat ngelindungin Xiao Shui. Jadi, matilah. Tapi bosnya malah nggak gerak. Dia nyuruh monster-monster kecil di sekitarnya buat maju. Yan Hao nyeringai. Kayaknya aku belum pantas bikin kamu turun tangan sendiri. Kalau gitu, aku habisi mereka satu-satu sampai di depanmu." Yan Hao mengayunkan pipanya ke kepala satu monster. Tapi detik berikutnya, monster lain berhasil gigit bahunya. Gerah! Yan Hao mengaum kencang. Auranya langsung meledak. Dua monster yang nempel di badannya langsung mental. Tangan Yan Hao ikut bermutasi, berubah total jadi kayak cakar monster, lengkap dengan aliran energi hitam merah yang pekat. Ini rasanya punya kekuatan. Keren banget. Yan Hao menyeringai. Oke, waktunya berburu. Tapi pas lagi seru-serunya, sebuah pesawat militer tiba-tiba lewat di atas mereka dan ngejatuhin bom. Bos monster itu mengaum marah ke arah pesawat. Duar! Ledakan besar terjadi, asap hitam ngepul tinggi ke langit. Tapi kayaknya bom itu nggak ada gunanya sama sekali. Monster-monster itu baik-baik aja. Tentu aja, Yan Hao juga nggak kenapa-napa. Yan Hao mengaum lagi. Dia mulai bergerak dengan kecepatan tinggi, ngebantai monster-monster kecil itu satu persatu. Penampilannya udah acak-acakan penuh darah. Begitu dia sadar dan keadaan sedikit tenang, dia langsung ingat adiknya. Xiao Shui! Dia lari balik ke tempat persembunyian Xiao Shui. Tapi di sana kosong. Yang tersisa cuma boneka kain kecil milik adiknya. Perlahan, mutasi di tubuh Yan Hao mulai menghilang, kembali normal. Dia kehilangan adiknya. Xiao Shui, maafin kakak telat, kamu di mana? Yan Hao terduduk lemas, memeluk boneka itu. Ayah, ibu, aku ngecewain kalian, aku nggak bisa jaga Xiao Shui. Yan Hao samar-samar ingat kejadian pasca ledakan itu. Waktu pesawat pengebom itu datang, dia lagi ngeliatin tangannya sendiri yang udah bukan tangan manusia. Tanganku, kenapa jadi begini? Apa yang terjadi? Bomnya makin dekat. Yan Hao teriak ke adiknya yang masih sembunyi. Xiao Shui, jangan kesini, bahaya! Duar! Setelah ledakan, Yan Hao samar-samar dengar suara baling-baling helikopter. Masih ada yang selamat di sini, turun, cek! Terdengar suara tentara. Yang ini udah terinfeksi, lihat tangannya, tinggalin aja. Bawa gadis yang di sana itu, dia masih bersih, cepat, monster-monster itu bakal balik lagi. Yan Hao yang terluka parah dan setengah sadar cuma bisa ngeliatin helikopter itu pergi menjauh, membawa Xiao Shui. Tapi ini bagus, Xiao Shui selamat. Tiba-tiba dia kayak dengar suara Xiao Shui di tengah api. Kakak, kenapa nggak nyelamatin aku? Yan Hao ngelihat Xiao Shui berdiri di tengah kobaran api. Tapi waktu Yan Hao berusaha nggapai dia, bayangan Xiao Shui langsung menghilang. Yan Hao langsung kaget bangun, napasnya terengah-engah. Ternyata itu cuma mimpi. Sialan, mimpi itu lagi. Yan Hao mengusap wajahnya yang berkeringat. Xiao Shui, udah setengah tahun, kamu sebenarnya di mana?
Untungnya, Yan Hao nggak putus asa. Sejak hari itu, sejak Xiao Xue dibawa pergi oleh orang-orang berseragam itu, Yan Hao udah nyari ke semua tempat pengungsian. Tapi adiknya tetap nggak ketemu. Demi nyari adiknya, Yan Hao akhirnya memutuskan gabung ke tim patroli perbatasan paling rendah, jadi prajurit rendahan. Di dunia yang kacau ini, cuma militer yang punya akses informasi dan izin buat pergi kemana-mana. Tiba-tiba, buh! Sebuah tendangan keras mendarat di bokong Yan Hao. Bodoh, kamu malas-malasan di mana lagi, ha? Lihat, kamu telat berapa lama? Terdengar suara omelan. Ah, si payah ini lagi. Yan Hao cuma bisa pasrah. Maaf kapten, aku salah. Dia buru-buru naik ke menara pengawas. Dari bawah, suara kaptennya kedengaran lagi. Yan Hao, nanti kalau orang-orang penting dari pusat datang, kita bisa selesai tugas lebih cepat. Yan Hao cuma menyahut pelan. Awas kalau kamu bikin masalah aneh-aneh pas mereka di sini. Aku habisi kamu nanti. Setengah tahun lalu, zat bintang merah meledak. Kebanyakan kota jadi puing-puing, jadi sarang monster. Bersamaan dengan zat merah itu, muncul juga menara bintang merah yang super misterius. Manusia yang selamat cuma bisa ngumpet di wilayah perbatasan, jauh dari menara dan kabut merah itu. Itu si Yan Hao masih di atas, tanya seorang prajurit patroli. Si kapten udah pasrah, ngerasa ajalnya udah dekat. Dia udah pasrah banget, sampai kayak ngeliat nenek buyutnya ngelambai-lambai dari alam baka. Dari atas menara, Yan Hao ngeliat ke bawah. Kabut darah yang tebal udah nutupin tanah. Cuma kedengaran teriakan panik dari dalamnya. Lari, mereka datang! Tanpa ragu, Yan Hao langsung lompat ke bawah, ke tengah kabut. Bug! Seekor monster langsung amblas ketimpa badan Yan Hao. Satu, gumam Yan Hao. Monster di sebelahnya langsung mengaum marah ke arahnya. Yan Hao yang sekarang jelas beda banget sama Yan Hao setengah tahun lalu. Paket pengalaman gratis kayak gini harus diambil. Dia cepet-cepet ngabisin monster kedua. Terus dia mulai menyerap energinya. Bagus, nambah kuat dikit. Yan Hao penasaran bakal sekuat apa kalau dia nyerap beberapa lagi. Dia natap 6 monster yang sekarang ngepung dia. Bukannya takut, Yan Hao malah jadi semangat. Kalian jangan bikin aku kecewa ya. Tapi detik berikutnya, swoosh, seberkas cahaya laser melesat dari belakang Yan Hao. Monster-monster di depannya langsung hancur jadi debu dalam sekejap. Ternyata ada seorang perempuan bersenjata berat yang baru aja nyampah ngambil jatah buruan. Perempuan itu menatap Yan Hao. Dia adalah Song Rui, kapten dari pasukan ekspedisi pemakan darah. Yan Hao langsung panik dalam hati. Gawat, ini orang dari pasukan tanggap khusus. Aku harus cepet-cepet balik normal. Semoga dia nggak lihat tadi. Tepat saat itu, Song Rui memberi perintah tegas ke anak buahnya. Jangan sisakan satupun, habisi semua. Habis ngomong gitu, 2 laras senjata langsung ngarah tepat ke Yan Hao. Dia kaget setengah mati, refleks angkat tangan. Dor! Dor! Mereka tetap nembak. Tapi Yan Hao nggak kenapa-napa. Ternyata dia cuma GR. Mereka nembak monster yang ada persis di belakangnya. Target dipastikan tewas. Song Rui natap Yan Hao dari atas ke bawah dingin. Senjatamu mana prajurit patroli? Yan Hao langsung lemes. Mampus, tamat riwayatku. Tapi dia nggak bisa bohong. Ini cewek galak-galak gini cantik juga ternyata. Nggak lama kemudian, mereka semua ditarik mundur dari pos penjagaan ke garis pertahanan sementara. Tanpa izin Kapten Song Rui, nggak ada yang boleh masuk ke area interogasi. Song Rui sendiri lagi natap data di tabletnya. Pos penjagaan area 7, korban jiwa 37 orang. Rincian, pasukan tanggap khusus tim darah merah, 2 orang tewas. Tim patroli, 30 orang tewas. Itulah laporan kerugian personel akibat insiden mendadak barusan. Dia lalu menatap Yan Hao. Nggak lama setelah kamu kembali, kabut darahnya meledak. Kenapa? Kamu nggak merasa perlu ngejelasin sesuatu? Yan Hao nelan ludah. Gila, ini cewek pinter banget. Susah ini ngelesnya. Yan Hao coba ngarang. Aku tadi cuma kebelet kapten. Jadi aku ke reruntuhan sebelah. Aku udah izin kok sama kapten tim patroliku. Sialnya, pas Yan Hao lagi ngeles, temen satu timnya yang selamat malah nusuk dari belakang. Bohong dia kapten, anak ini emang tiap tugas pasti nyuri-nyuri waktu buat malas-malasan. Kapten kami juga ngebiarin aja. Yan Hao langsung melotot ke temannya.
Heh, mulutmu dijaga ya. Jangan ngawur kamu. Jangan bawa-bawa kapten. Dengar itu, Song Rui makin curiga. Kelihatannya tim patroli kalian ini masalahnya banyak juga. Pas banget, di ruang sebelah, si kapten patroli yang lagi diobatin tiba-tiba bersin. Hace, kapten, kamu nggak apa-apa. Dokter yang ngerawat nyahut datar. Tenang aja, nggak bakal mati. Hasil pemeriksaannya semua normal. Prajurit yang jaga natap kaptennya yang babak belur. Dok, kondisi kayak gini dibilang normal. Di ruang interogasi, Song Rui ngebuka data Yan Hao di tabletnya. Menurut arsipmu, kamu baru lulus latihan dasar 3 bulan lalu. Pertempuran tadi, bahkan pasukan elit kami aja tewas 2 orang. Tapi, kamu bisa selamat. Yan Hao langsung pasang muka melas. Aku kan penakut, Kapten. Takut mati. Dulu waktu sekolah aku atlet lari, jadi kakiku lebih lincah aja. Begitu lihat kabut merah datang, aku langsung kabur duluan. Song Rui natap tajam. Kalau penakut, kenapa malah masuk tentara? Apa jangan-jangan kamu punya tujuan lain? Tujuan? Batin Yan Hao. Tentu aja ada. Selama setengah tahun nyari Xiao Shui, Yan Hao terus-terusan rebunuh dan nyerap energi monster level rendah. Dia pelan-pelan jadi bisa ngendaliin transformasinya dan balik jadi manusia. Selama setengah tahun ini, dia kayak serigala penyendiri, ngehindarin keramaian, pakai cara paling bodoh, nyisir tiap runtuhan dan nyari info di setiap pemukiman manusia. Sebagai tentara, tapi penakut, kabur dari pos, tahu sesuatu tapi nggak lapor. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Desak Song Rui. Mau nembak mati aku, pikir Yan Hao pasrah. Tapi Song Rui tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telinga Yan Hao, suaranya pelan banget. Sebenarnya, ada apa dengan kedua tanganmu itu? Tiba-tiba, duar, terdengar suara keras dari luar. Song Rui ngira itu gempa, tapi insting Yan Hao bilang beda. Perasaan ini aku kenal. Yan Hao langsung berdiri dan lari ke pintu. Lari, ada banyak monster datang. Song Rui kaget, ini anak berani-beraninya kabur di depannya. Grep, detik berikutnya Yan Hao udah dibanting ke tanah sama Song Rui. Dia ngunci Yan Hao. Kamu anggap aku nggak ada, hah? Pas Yan Hao dibanting, tanah di bawah mereka tiba-tiba retak. Prajurit yang lain panik. Kapten, tanahnya retak. Yan Hao yang masih ditindih ikutan panik. Kapten, pelan-pelan aja. Aduh, tolong doa. Bruk. Tanah di bawah mereka ambrul, semuanya jatuh ke bawah. Kecuali Song Rui yang sigap, yang lain jatuhnya nggak karuan. Di mana ini? Tanya Song Rui. Gelap banget di sini, siapin penerangan, seru wakilnya. Siap. Prajurit yang tadi nyalahin Yan Hao mulai ngomel lagi. Kamu ini emang bintang sial ya, ada kamu pasti ada aja masalah. Begitu senter nyala, mereka baru sadar kalau mereka ada di dalam labirin terowongan yang kayaknya digali sama monster. Semuanya tenang, perintah Song Rui. Cek senjata kalian, jaga formasi, jangan sampai punggung kalian terekspos. Tiba-tiba, telinga Yan Hao nangkap sesuatu. Suara angin? Dia kaget. Kenapa? Tanya Song Rui. Di sebelah sana, kayak ada suara angin, kata Yan Hao. Angin? Berarti ada jalan keluar, batin Yan Hao. Dia langsung lari ke arah suara itu. Ternyata benar, ada angin sepoi-sepoi. Prajurit nyinyir tadi lagi-lagi komentar. Yan Hao, kamu emang gak punya keahlian lain. Tapi kalau urusan kabur, kamu emang jagonya. Yan Hao gak peduli, dia langsung teriak ke Song Rui. Kapten, di sini ada angin. Prajurit nyinyir itu lagi semangat banget. Pasti ada jalan di depan. Tiba-tiba, di belakangnya muncul monster kumbang raksasa, siap nyaplok dia. Tunduk, teriak Song Rui. Dor, peluru melesat tipis di atas kepala prajurit itu, kena si monster. Prajurit itu saking kagetnya sampai jatuh terduduk. Cairan tubuh kumbang itu korosif, seru Song Rui. Jangan biarkan mereka dekat. Dan ingat, matanya melirik ke Yan Hao. Jangan bertindak seenaknya tanpa perintahku, prajurit patroli. Song Rui balik natap Yan Hao. Kelihatannya, kamu emang jago banget ya ngehindarin bahaya. Yan Hao, tunggu sampai kita keluar dari sini, kamu harus jelasin semuanya ke aku. Yan Hao jadi bingung. Dia udah tahu rahasia aku, tapi kenapa nggak langsung dibongkar aja? Sebenarnya apa maunya ini cewek? Nggak lama, terdengar suara kerasak krusuk rame banget dari segala arah. Ada yang datang lagi. Ternyata, itu teman-temannya si kumbang tadi. Jumlahnya banyak banget.
Gila, banyak banget serangganya, teriak prajurit tadi. Situasi jadi gawat, kumbang-kumbang itu kayak udah siap menerkam. Song Rui dan timnya langsung nembak membabi buta. Mundur, mundur sambil lari. Tiba-tiba Yan Hao berhenti lari, firasatnya nggak enak. Jangan berhenti, lari terus, teriak Song Rui. Yan Hao nunjuk ke depan. Tunggu, gerombolan serangganya berhenti, lihat, depan sana. Di depan mereka nongol seekor kumbang raksasa, jauh lebih besar dari yang lain. Itu level penguasa, desis Yan Hao. Monster itu lagi nyerap kabut merah di sekitarnya. Detik berikutnya, kabut itu dikumpulin jadi bola energi yang menyala. Yan Hao langsung teriak, "Hati-hati, benda itu bahaya banget!" Song Rui nggak buang waktu, dia langsung nembakin senjata beratnya. Si kumbang raksasa juga nembakin bola energinya. Duar! Tembakan Song Rui kena telak di badan si kumbang. Tapi di saat yang sama, bola energi dari monster itu udah sampai di depan Song Rui. Yan Hao refleks teriak, "Menghindar!" Untungnya, Yan Hao lebih cepat. Dia lompat ke depan Song Rui dan buk, nonjok bola energi itu. Anehnya, bola energi itu malah keserap masuk ke tangan Yan Hao. Song Rui kaget natap dia. "Yan Hao, kamu!" Yan Hao nyahut cepat. "Tunggu sampai kita keluar hidup-hidup dari sini. Aku bakal jelasin semuanya." Sambil ngomong, Yan Hao sadar bagian yang tadi ditembak Song Rui di badan monster itu mulai retak. Song Rui juga ngeliat itu, tapi dia kelihatan cemas. "Tembakanku aja nggak mempan." Dia melirik Yan Hao. "Kamu hati-hati." Tapi dalam hati, Yan Hao sangat percaya diri. Monster kayak gini, kalaupun aku belum bunuh 1.800 sih udah. Cuma level penguasa kan? Sama kayak dia dulu. Sekadar info, level monster itu dibagi dari yang paling rendah. Level budak merah, level anjing pemburu, level penguasa, level raksasa, dan yang tertinggi level bencana. Yan Hao langsung lompat tinggi, tangannya berubah jadi cakar monster. "Mati kau!" Cakarnya langsung nusuk nembus badan si kumbang. Kalau aku serap energi monster ini, seberapa kuat aku nanti? Yan Hao mendarat, dia sedikit nggak puas sama serangannya barusan. Keras banget, kalau monster biasa udah pasti hancur berkeping-keping. Badan gedenya ini emang kayak tank lapis baja. Pasti kamu udah makan banyak temanmu sendiri ya? Monster itu ngamuk, nyerang balik, tapi Yan Hao dengan gampang ngehindar. Sambil menghindar, dia ngeledek, lambat banget. Yan Hao ngerasa monster ini kayaknya nge-upgrade semua poinnya buat pertahanan. Malah bagus, cuma kayak karung tinju aja kalau gini. Prajurit patroli yang tadi nyinyir nonton itu dengan mulut kebuka, bengong. Dia ngerasa ini pasti mimpi. Orang yang dari tadi dia bully, si prajurit rendahan yang penakut, ternyata jagoan tersembunyi. Dia itu sebenarnya apa? Gumamnya nggak percaya. Nggak mungkin, bukannya dia tadi yang lari paling kencang. Katanya dia paling takut mati. Tepat saat itu, suara Song Rui terdengar. Dia adalah subjek eksperimen tempur anti-monster, hasil penelitian rahasia pemerintah gabungan SU. Prajurit tadi makin bingung. Dia yang lulus latihan dasar aja butuh 3 bulan. Yang kaburnya paling cepat itu subjek eksperimen. Song Rui ngangguk mantap. Iya, benar sekali. Berarti kapten udah tahu dari, tanya wakilnya, Lin Yongji. Enggak, potong Song Rui. Aku baru yakin pas dia nahan serangan monster itu buat aku tadi. Otak Lin Yongji langsung muter cepat. Setauku, apa SU punya subjek eksperimen kayak gini? Atau Kapten Song Rui lagi nyembunyiin sesuatu? Ini rahasia besar SU. Song Rui natap tajam ke prajurit patroli yang masih syok tadi. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini nggak boleh bocor sedikit pun keluar. Paham? Prajurit itu langsung hormat kaku. Siap, Kapten. Pas mereka lagi ngobrol, si kumbang raksasa ternyata ngumpulin bola energi lagi, terus nembakin ke arah Yan Hao. Yan Hao menghindar dengan gampang, tapi habis menghindar, dia kaget. Sial! Bola energi itu ternyata ngincar Song Rui, Lin Yongji, dan prajurit patroli tadi. Awas! Teriak Yan Hao. Duar! Bola energi itu meledak di tempat mereka berdiri. Asap ledakan mulai hilang. Song Rui ternyata nggak apa-apa. Dia mendarat dengan gaya keren. Prajurit patroli tadi ngos-ngosan parah. Dia nggak percaya masih hidup. Ternyata Lin Yongji tadi ngedorong dia dan nahan ledakan itu.
"Kapten, kaki Anda," kata si prajurit panik. Lin Yongqi nahan sakit. "Tenang, nggak bakal mati." Si prajurit merasa bersalah banget. "Anda kan pasukan elit, ngorbanin diri buat prajurit rendahan kayak aku." Lin Yongqi nyeringai. "Satu kaki ditukar satu nyawa, untung kan? Tapi kan tugas kalian harusnya ngelawan monster. Kenapa ngorbanin kemampuan tempur Anda cuma buat aku?" Lin Yongqi natap dia serius. "Aku jadi tentara bukan cuma buat ngebunuh monster-monster sialan itu. Aku di sini buat ngelindungin. Sebagai perisai terakhir umat manusia, aku nggak boleh ninggalin siapapun." Yan Hao yang dengar itu diam-diam merasa hormat. Tentara kayak dia baru pantas dihormati. Nggak jauh dari sana, Yan Hao mental dihajar si monster. Dia ngehantam tanah keras banget. Cakar merah di tangannya mulai memudar. Sial, energi kabut merahnya udah habis. Buat nahan transformasi sebelah tangan aja udah nggak kuat. Tapi si monster level penguasa, kumbang duri perisai baja, masih kelihatan bugar banget. Ini toh level penguasa, repot juga ya. Si kumbang duri perisai baja lihat Yan Hao udah lemas. Dia mengaum, langsung nyerang Yan Hao. Pas banget di saat kritis, duar, ada ledakan di kepala si monster. Ternyata Song Rui yang nembak. Sambil nembak, dia teriak, "Yan Hao, kamu nggak boleh mati di sini. Masih banyak hal yang harus kamu jelasin ke aku." Detik berikutnya, kejadian aneh terjadi. Si kumbang duri itu ketawa. Hahaha. Song Rui sampai merinding dengarnya. Dia ketawa. Firasat Song Rui nggak enak. Bener aja, kabut merah pekat tiba-tiba nyembur keluar dari lubang-lubang di dinding goa. Ternyata, terowongan yang saling nyambung ini bikin dia gampang mindahin kabut merah dari tempat lain buat ngisi ulang tenaganya. Luka-luka di badannya langsung sembuh. Kalau dibiarin, dia bakal pulih total. Jangan-jangan kabut merah yang nyerang pos penjagaan tadi itu juga ulah dia, seru Song Rui. Monster itu sekarang fokus natap Yan Hao. Song Rui langsung narik kesimpulan. "Yan Hao, kita nggak bisa bunuh dia, mundur sekarang." "Nggak," tolak Yan Hao. "Dia harus mati hari ini, di sini. Dia bisa pulih pakai kabut merah. Aku juga bisa. Dia manggil kabut merah ini justru ngebantu aku." Yan Hao ngeliat monster itu lagi fokus nyembuhin diri. Sekarang dia nggak bisa banyak gerak. Ini kesempatan kita buat nyerang. Song Rui ragu. "Kalau gagal, kamu bisa mati di sini." Yan Hao natap dia mantap. "Aku udah bolak-balik di depan pintu neraka. Nambah sekali lagi juga nggak masalah." Akhirnya Song Rui setuju. "Oke, tapi kesempatan cuma sekali." Dia ngarahin lagi senjatanya ke si kumbang duri. "Aku bakal pakai sisa kekuatanku buat ngebuka paksa cangkang di kepalanya. Begitu kebuka, kamu masuk dan langsung hancurin otaknya. Cuma ini satu-satunya cara kita buat menang." Song Rui nembakin semua energinya. Sekarang, duar! Ledakan besar ngehancurin cangkang di kepala si kumbang duri. Pas cangkangnya kebuka, Yan Hao udah ada tepat di atas kepalanya. Monster itu kaget banget. Tanpa ampun, Yan Hao langsung ngerobek-robek bagian dalam kepala monster itu pakai cakarnya yang tajam. Si kumbang duri menjerit kesakitan. Tanduk di kepalanya mulai retak-retak. Song Rui nonton dengan tegang. Berhasil? Dia nggak yakin. Detik berikutnya, boom! Terjadi ledakan besar dari dalam kepala monster itu. Yan Hao mental jauh, kebanting keras ke tanah. Kepala si kumbang duri udah hancur lebur. Song Rui langsung lari nyamperin Yan Hao. "Yan Hao, kamu nggak apa-apa." Pas Yan Hao terbaring, sebuah foto kecil kelihatan dari balik bajunya. Di tangannya, dia ngegenggam sebuah kristal hitam aneh. Anehnya, tangan Yan Hao yang satu lagi kayak tertusuk kristal itu. Kesadaran Yan Hao kabur. "Aku? Di mana? Ini siapa? Kayaknya ini aku. Aneh, kok aku nggak bisa ngendaliin badanku?" Yan Hao sadar. "Oh, aku udah berubah total jadi monster. Terus, ini di mana? Neraka? Atau aku lagi ngeliat kilas balik sebelum mati?" Dia ngeliat ada struktur aneh kayak untayan DNA di depannya. Tiba-tiba, Yan Hao sadar dia bisa gerak lagi. Dia ngerasain ada sesuatu di dadanya. Ini bukannya benda yang tadi ada di dalam monster itu? Kayak semacam inti energi. Tadi benda itu ada di tangannya. Sekarang kok pindah ke dadanya? Detik berikutnya, Yan Hao kaget banget. Apa? Benda ini nyerap kabut merah.
Kristal ini bukan cuma nyerap, tapi juga nyimpen kabut merah. Ini berarti, walaupun aku nyerap kabut merah lebih banyak dari sebelumnya buat transformasi yang lebih kuat, aku nggak perlu takut hilang kendali lagi. Yan Hao sadar, benda ini kayak sekring pengaman. Pas aku mulai gila, dia bakal nyedot balik kabut merah di badanku, balikin kesadaranku. Kalau gitu, aku bisa bebas nyerap energi monster buat evolusi dan jadi lebih kuat, nggak perlu nahan-nahan diri lagi. Tapi Yan Hao cepat sadar, nggak ada yang gratis di dunia ini. Sial, kapasitas simpal kristal baru ini terbatas. Dia ngerasa energinya udah mau penuh, bisa meledak ini kalau kebanyakan. Tiba-tiba Yan Hao dapat ide. Tumbuh, jurusnya si kumbang raksasa tadi yang bikin bola energi. Itu kan pakai banyak banget kabut merah. Kalau aku bisa nyerap kabut merah, harusnya aku juga bisa ngumpulin mereka jadi satu. Kabut merah di mata Yan Hao berputar. Sini, gumamnya. Dia sedang mencoba mengumpulkan energi di tangannya, membentuk bola energi pekat, tapi dia langsung menghancurkannya lagi. Sementara itu, di depan kamar 314, Song Rui menatap Lin Yongzi yang terbaring. Dia melihat kaki wakilnya yang terluka parah. Song Rui nggak bisa berbuat banyak. Lin Yongzi menahan sakit. Sebagai tentara, aku udah sadar resiko ini. Kamu nggak perlu nyalahin dirimu sendiri, Kapten Song. Dia lanjut bertanya, sebenarnya Yan Hao itu gimana? Aku nggak pernah dengar SU punya subjek eksperimen. Song Rui menjawab, kasus Yan Hao itu rahasia besar. Kamu fokus aja nyembuhin diri, nggak usah mikirin yang lain. Aku udah ngajuin ke markas buat mindahin kamu ke departemen logistik. Mulai sekarang, kamu bisa istirahat, lanjut Song Rui. Tapi Lin Yongzi menatapnya. Soal ini, aku akan laporin apa adanya ke ayahmu, kepala staf Song Lian. Aku yakin dia punya penilaian sendiri. Muka Song Rui langsung mengeras. Lin Yongzi, sebenarnya atasanmu itu siapa? Mulai sekarang, akses komunikasimu aku bekukan. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Song Rui keluar dengan muka masam. Dia bertanya pada penjaga, di mana Yan Hao? Dia di kamar 314, Kapten. Ikut aku ke sana. Mereka cepat-cepat sampai di depan kamar 314. Song Rui memberi perintah ke prajurit yang ikut. Kamu jaga di pintu. Tanpa perintahku, nggak ada yang boleh masuk. Pas Song Rui masuk, Yan Hao lagi-lagi ngumpulin bola energi monster di tangannya. Song Rui kaget melihat gumpalan energi berbahaya itu. Yan Hao, kamu mau ngapain? Yan Hao panik. Awas, nggak ada pilihan. Dia terpaksa ngebatalin jurusnya. Tapi energi itu keburu meledak. Yan Hao mental ke belakang. Song Rui refleks nunduk. Energinya melesat tipis di atas kepalanya. Energi itu ngebentuk kayak piringan pipih, terbang keluar pintu. Prajurit yang jaga di luar kaget sampai jatuh terduduk. Piringan energi itu nembus gedung kedua, terus gedung ketiga. Saking kuatnya, gedung ketiga itu langsung kepotong jadi dua. Lin Yongzi dari jendela kamarnya ngeliat bangunan yang hancur itu. Gedung kosong itu hancur. Apa itu ulah Yan Hao? Prajurit yang jaga tadi udah nangis ketakutan. Kenapa aku sial banget sih? Tolong, seram banget. Aku belum mau mati. Song Rui juga keringat dingin. Itu jurus kumbang raksasa tadi. Kenapa Yan Hao bisa pakainya? Dia bahkan nggak berubah wujud. Dia langsung balik badan natap Yan Hao yang baru bangun. Yan Hao, kayaknya penjelasan yang kamu utang ke aku nambah banyak ya. Akhirnya, Yan Hao dan Song Rui ngobrol di atap rumah sakit. Yan Hao menjelaskan sedikit soal kondisinya. Song Rui menyimpulkan, jadi kamu bukan cuma bisa nyerap inti monster, tapi juga niru kemampuannya. Ditambah lagi, kamu bisa nyerap kabut merah dalam jumlah besar dan nyimpan di kristal itu. Dan kristal itu bisa nyembuhin diri sendiri. Fungsimu banyak juga ya? Yan Hao natap tangannya. Aku enang dapat kekuatan mereka. Tapi aku juga takut pelan-pelan aku bakal berubah jadi kayak mereka. Kalau udah gitu, apa aku masih bisa disebut manusia? Dia natap Song Rui. Kapten Song, menurutmu aku ini sebenarnya apa? Song Rui ternyata punya jawaban yang bijak. Artinya, kamu itu eksistensi yang unik. Manusia atau monster, itu semua tergantung gimana kamu pakai kekuatan itu. Tapi ingat, kekuatanmu itu bisa jadi bencana, sekaligus senjata. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, gabung ke tim darah merah, jadi anggota cadangan di skuadku. Pilihan kedua, kamu bakal dicap sebagai ancaman, sama kayak monster, dan akan dibasmi. Yan Hao tertawa sinis.
Dibasmi? Kamu yakin pasukan yang ada di kota ini sanggup ngelakuin itu ke aku? Song Rui mengakui, sekarang aku emang nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa ngelawan semuanya sendirian, kamu terlalu sombong. Gabung skuadku nggak ada ruginya buat kamu. Status, intelijen, sumber daya, aku bakal beresin semua masalahmu. Yan Hao mikir, diancam nggak mempan, sekarang dia ganti nawarin keuntungan. Mana ada makan siang gratis di dunia ini. Nerima orang berbahaya yang kekuatannya nggak stabil kayak aku, pasti ada harga mahal yang harus dibayar. Kamu ngebet banget ngerekrut aku, kata Yan Hao. Pasti ada tujuan lain kan? Song Rui tersenyum tipis. Kamu pintar. Emang karena alasan tertentu, aku butuh banget kekuatanmu. Tapi percaya, kita bukan musuh. Anggap aja ini transaksi. Song Rui lalu ngeluarin sebuah foto dari sakunya. Mata Yan Hao langsung membelalak. Itu, kenapa foto itu ada di kamu? Jangan remehkan aku, kata Song Rui. Kalau aku mau nyari tahu masa lalumu itu gampang. Asal kamu gabung tim Darah Merah, aku bakal pakai jaringan intelijen level tertinggi buat bantu kamu nyari adikmu. Tawaran ini telah kena di titik lemah Yan Hao. Dia sadar, nyari sendirian kayak orang buta selama ini ada batasnya. Seperti kata dia, kalau aku punya status dan pangkat lebih tinggi di militer, aku bisa punya akses ke lebih banyak tempat. Gerakanku juga lebih bebas. Yan Hao akhirnya mengambil keputusan. Oke, deal. Yan Hao langsung ganti nada, mencoba pasang muka polos. Tapi, Kapten, berhubung kamu butuh banget sama aku, nambahin gajiku dikit boleh dong. Soalnya gajiku yang kemarin habis semua buat nyari adikku. Song Rui memutar bola matanya. Prajurit Yan Hao, aku sebagai Kapten Tim Darah Merah secara resmi menerima kamu sebagai anggota cadangan. Gaji dan tunjangan akan kuberikan standar tertinggi. Sekarang, cepat urus administrasimu. Siap Kapten Song, aku langsung ke tim patroli buat ngurus pindahan. Yan Hao udah mau pergi, tapi Song Rui nambahin. Oh ya, ganti rugi rumah sakit yang kamu hancurin tadi udah aku talangin dulu. Nggak usah buru-buru, tapi nanti bakal dipotong dari gajimu. Yan Hao langsung lemas. Yah, duitku. Pasti aku bakal cari cara nyelamatin kamu. Dia bergumam. Ternyata beneran harus ganti rugi. Song Rui natap punggung Yan Hao yang menjauh. Instingku bilang, anak itu dia punya kunci untuk berubah dari monster kembali jadi manusia. Yap, demi gabung pasukan tanggap khusus, Yan Hao datang ke kota danau buat ikut ujian. Ini adalah kota danau, ibu kota SU, dan markas besar tim Darah Merah juga ada di sini. Yan Hao nyenggol prajurit patroli yang ikut bareng dia, yang nyinyir di gua. Ku dengar anggota resmi tim Darah Merah itu minimal prajurit level bumi. Level prajurit itu ditentuin gimana sih? Prajurit itu ketawa kaku. Aku kan lumayan tahan banting. Lagian aku daftarnya ke bagian logistik, bukan tim tempur. Nggak perlu ikut tes tempur. Tim logistik juga bakal ikut kalian ke lapangan. Yan Hao, mumpung ada waktu, kita samain info dulu. Prajurit itu mulai ngejelasin. Orang yang bisa ngeluarin kekuatan khusus kayak kita disebut prajurit. Kekuatan tempur prajurit dibagi jadi 6 level. S, A, B, C, D, dan E. Markas pasukan tanggap khusus punya alat penilainya sendiri. Yang paling dasar di tes itu kekuatan fisik dan stamina. Nah, kalau monster, dari yang lemah ke yang kuat ada 5 level. Level budak merah, level anjing pemburu, level penguasa, level raksasa, dan level bencana. Normalnya, prajurit level D bisa ngalahin level budak merah. Prajurit level C setara level anjing pemburu. Prajurit level B dan A setara level penguasa. Prajurit level E setara monster level raksasa. Dan prajurit level S setara monster level bencana. Selain itu, tingkat kecocokan sama inti monster juga ngaruh. Di dunia kiamat ini, cuma monster yang bermutasi karena kabut merah yang punya inti monster. Prajurit manusia cuma bisa pakai senjata inti buat nyocokin diri sama inti monster itu, biar bisa ngeluarin kekuatan khusus. Kondisi fisik, bakat, keberuntungan, semua itu ngaruh ke tingkat kecocokan. Makin cocok, kualitas dan jumlah kemampuan yang keluar juga makin tinggi. Kalau kamu nggak bisa nyocokin diri sama inti monster, ya paling mentok, kamu cuma dinilai sebagai prajurit level E. Tiba-tiba, mobil militer yang mereka tumpangi ngerem mendadak. Seorang penjaga menghadang.
Maaf, jalan ini lagi ditutup, silahkan cari jalan lain. Petugas yang ngantar mereka protes, kami juga dari pasukan tanggap khusus, lagi ngejalani tugas resmi. Maaf, tetap nggak bisa. Nggak lama, sebuah mobil mewah dengan logo khusus malah dibiarin lewat ngebut. Song Rui yang ada di mobil lain ngerasa aneh. Ini kan tes masuk tim darah merah. Ngapain orang penting dari grup LV Tank datang ke sini? 1 jam kemudian, lokasi tes masuk tim darah merah. Tim darah merah adalah perisai terkuat umat manusia, sekaligus pedang paling tajam pasukan tanggap khusus. Yang ngomong itu Lin Yongji, yang ternyata jadi kepala penguji. Dia natap semua peserta dengan galak. Aku nggak peduli kalian punya latar belakang apa. Di sini, kalian harus ikut aturan. Nggak ada namanya orang dalam di sini. Siapapun, kalau nggak punya kemampuan beneran, jangan harap bisa bertahan di tim darah merah. Tes pertama, ujian fisik. Mulai. Lari cepat 100 meter sambil bawa beban 50 kilo. Yan Hao langsung melesat, ninggalin yang lain jauh di belakang. Lari cepatnya cuma 5 detik. Tes berikutnya, beban magnetik ditambah 50-100 kilo. Terus, angkat beban 500 kilo pakai 1 tangan. Terakhir, tes kekuatan pukulan. Yan Hao maju, ngeluarin 1 pukulan. Kerak, mesinnya rusak. Pengumuman terdengar, mesin tes rusak, kekuatan tidak dapat diukur. 10 menit kemudian, lapor penguji Lin, semua item tes selesai. Konfirmasi selesai, skor total 198 poin. Semua peserta lain langsung melongo. 198 poin, rekor tertinggi peserta baru sebelumnya aja cuma 140 poin. Tiba-tiba, seorang peserta maju protes. Nggak mungkin, dia pasti curang, dia bakal mati. Dia natap Lin Yongji. Penguji Lin, rekor tertinggi pendatang baru itu 140. Skor dia jauh banget di atas itu. Aku nggak percaya. Ternyata orang ini adalah Zhang Jing, anak dari kapten pasukan pertahanan kota Cishi. Lin Yongji natap dia sinis. Aku yang ngawasin langsung. Ada rekaman videonya juga. Kamu nuduh aku main curang? Zhang Jing langsung ciut. Nggak berani, Pak. Aku cuma penasaran aja. Habis itu, Zhang Jing nyamperin Yan Hao. Jadi, kamu Yan Hao dari tim patroli Cishi? Yan Hao natap dia bingung. Iya, kenapa? Siapa sih ini orang, batin Yan Hao? Nggak kenal, tiba-tiba datang bikin masalah. Zhang Jing nyeringai. Oh, enggak, cuma nyapa aja. Kita kan sekampung. Dia lalu berbisik. Dengar ya anak baru, tunggu aja. Rasa malu yang diterima kakakku, aku pastiin kamu bayar 2 kali lipat. Sekampung, bodoh amat, pikir Yan Hao. Untungnya Lin Yongji manggil Yan Hao. Dia ngejelasin, namanya Zhang Jing. Dia anak sombong dari pasukan pertahanan kota Cishi. Kalian saling kenal? Yan Hao ngegeleng, nggak kenal. Pasukan pertahanan kota Cishi. Oh, jadi gitu. Geng orang itu emang udah busuk dari dalam. Pengumuman hasil tes fisik. Peringkat 30, Zhang San, 89 poin. Peringkat 3, Zhang Jing, 123 poin. Peringkat 2, Jin Yin, 135 poin. Peringkat 1, Yan Hao, 198 poin. Cewek yang dapat peringkat 2 tadi, Jin Yin, natap Yan Hao dengan mata berbinar. Padahal aku kesini cuma mau ikut tes biasa. Nggak nyangka tahun ini ada pendatang baru sekuat itu. Menarik banget. Aku harus teliti dia. Yap, cewek yang kelihatannya imut ini adalah Jin Yin, seorang peneliti senior dari Biro Intelijen Teknis. 15 peringkat teratas, tetap di tempat, seru Lin Yongji. Tes selanjutnya, tingkat kecocokan inti monster. Sementara itu di kamar asramanya, Zhang Jing natap tabletnya dengan kesal. Sialan, harusnya aku yang peringkat 1. Siapa sangka muncul 2 monster. Dia lagi video call dengan seseorang. Kalau bukan karena kakakmu jadi anjingnya grup Lift Tank, kamu pikir kamu bisa ikut tes ini, kata suara di seberang. Kesempatanmu cuma sekali ini, jangan gagal. Zhang Jing menggertakkan gigi. Demi kakakku, aku harus masuk tim darah merah. Balik lagi ke ruang tes inti monster. Semua peserta nunggu giliran. Lin Yongji ngejelasin. Tes kali ini simple.
Kalian cuma perlu pakai sarung tangan ini, terus letakkan inti monster di atasnya buat dites. Tingkat kecocokan di bawah 40% langsung gugur. Biar jelas, aku jelasin dikit apa itu inti monster. Pertama, cuma monster level anjing pemburu ke atas yang bisa ngasilin inti monster. Makin kuat monsternya, makin bagus intinya. Dengan masang inti ini ke senjata inti, prajurit bisa pakai kekuatan khusus kayak monster. Tingkat kecocokan tiap orang beda-beda. Tergantung kecocokan dan bakat, kalian bisa ngebangkitin kemampuan elemen, kekuatan, tipe pendukung, atau kendali. Sarung tangan ini adalah senjata inti level paling rendah. Cuma bisa buat ngetes kecocokan, nggak bisa ngeluarin kekuatan. Nanti kalau kalian udah resmi gabung tim darah merah, kalian bakal dapat senjata inti yang jauh lebih bagus. Oke, tes dimulai. Peserta pertama kelihatan sebih. Kecocokan 39%. Gugur. Dia nggak terima. Padahal tes fisiknya peringkat 5. Gila, tes ini lebih susah dari ngebunuh monster, keluhnya. Peserta berikutnya dapat 56%. Dia langsung teriak girang. Lolos, aku bisa gabung tim darah merah. Zhang Jing, giliranmu. Tapi Zhang Jing malah buang muka sombong ke Lin Yongji. Sambil berdecih, dia ngambil inti monster warna hitam. Dia nekan inti itu ke sarung tangan. Mukanya kelihatan nahan sakit. Nurut. Tiba-tiba alatnya nunjukin, level bumi, tingkat kecocokan 60%. Gila, rekor angkatan lalu aja cuma 56%. Dia mecahin rekor. Orang-orang ngira dialah yang terkuat. Tapi Zhang Jing malah natap sinis ke semua orang. Kalian semua sampah, aku yang terkuat. Orang-orang langsung rame bisik-bisik. Pas lagi rame, Jin Yin tiba-tiba muncul di belakang Yan Hao. Kamu dari kota Cisi kan? Tanyanya. Aneh, aku belum pernah dengar ada orang sekuat kamu dari sana. Padahal aku ini si paling tahu di Biro Intelijen. Kamu bisa lolos dari radarku? Hebat. Dia mendekat. Beberapa hari lalu, konsentrasi kabut merah di kota Cisi naik turun drastis. Itu pasti ada hubungannya sama kamu kan? Yan Hao langsung pasang muka bego. Hah? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti sama sekali. Jin Yin tersenyum misterius. Nggak mau ngaku juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu, aku tertarik banget sama kamu. Yan Hao langsung nangkep kesempatan. Oh iya, kalau gitu aku. Tapi Jin Yin motong. Gini aja, aku ada satu syarat. Kalau hasil tes kecocokanmu nanti bisa ngelewatin aku, apapun yang pengen kamu tahu, bakal aku kasih tahu. Apapun itu. Berikutnya, Jin Yin. Oke, giliranku. Cewek itu maju, tapi detik berikutnya dia langsung pasang aksi sombong. Sambil berkacak pinggang, dia teriak ke semua orang. Lihat baik-baik ya, rekornya si Zhang Jing bakal dipatahin sama cewek cantik ini. Yan Hao sendiri agak ragu, ini cewek beneran sejago itu? Zhang Jing yang nonton cuma berdecih, nganggap Jin Yin kayak badut cari perhatian. Tapi Jin Yin kelihatan percaya diri banget, dia ngambil inti monster warna hitam juga. Plak, dia menekannya ke alat tes. Lihat nih, layar besar langsung nampilin. Prajurit level bumi. Tingkat kecocokan 78%. Orang-orang langsung heboh. Gila, nggak mungkin. Hasil kayak gitu belum pernah ada. Alatnya rusak kali ya. Jin Yin cuma ketawa kecil. Tuh kan, aku bilang juga apa. Rekor Zhang Jing pasti pecah. Zhang Jing yang dengar itu saking kesalnya sampai giginya gemeletuk. Sialan. Selain si Yan Hao, cewek sialan ini juga nggak bakal aku biarin. Peserta terakhir, Yan Hao. Yan Hao jadi mikir, cewek itu kuat juga. Mungkin dia nggak bohong soal taruhan tadi. Dia beneran tahu banyak hal. Jin Yin nyenggol dia. Gimana, kena mental kan? Demi petunjuk soal Xiao Xue, aku harus menang taruhan ini, batin Yan Hao. Dia maju sambil bilang, lihat aja. Dia ninggalin Jin Yin dengan punggungnya yang kelihatan keren. Menurut Song Rui, level prajurit Yan Hao itu minimal level C. Inti monster di depannya ini kualitasnya hitam, sama kayak yang dia serap sebelumnya. Kira-kira berapa ya tingkat kecocokanku? Yan Hao meletakkan tangannya. Ayo, kita lihat seberapa besar potensiku. Layar langsung nampilin, level C. Orang-orang kaget lagi. Buset, baru mulai udah level C. Itu kan levelnya kapten tim kecil. Tapi detik berikutnya, layarnya malah bunyi aneh. Bip, bip, bip. Error, sistem error. Hah, ini kenapa lagi? Yan Hao punya firasat buruk.
Layar kemudian nampilin 0%. Zhang Jing langsung ketawa ngakak. Hahaha, sampah, omong doang, bikin malu aja. Hahaha, sampai inti monster aja nolak kamu. Yan Hao nggak peduli sama gonggongan anjing itu. Dia cuma natap tangannya sendiri. Gawat, badanku maksa nyerap inti monster ini. Jin Yin langsung lari ke depan mesin tes. Dia nggak percaya hasilnya 0%. Nggak mungkin, sejak ada alat ini, rekor terburuk itu 1%. Tiba-tiba dia malah jadi semangat. Aku harus rekam ini, ayah pasti senang banget. Zhang Jing juga sadar ada yang aneh. Dia ngelihat tangan Yan Hao. Terus dia teriak, "Lihat, inti monsternya hilang. Instruktur Lin, Yan Hao nyuri inti monster." Lin Yongji langsung natap tajam. "Yan Hao, angkat tanganmu, tunjukin sarung tangan dan inti monsternya." Sialnya, di sarung tangan Yan Hao udah nggak ada apa-apa. Lin Yongji kaget. "Hah? Kemana inti monstermu? Yan Hao, cepat jelaskan." "Mampus, aku juga nggak tahu gimana jelasinnya," batin Yan Hao. "Harus cepat ngarang alasan, kalau nggak aku bisa dijadiin kelinci percobaan." Nggak ada pilihan lain, Yan Hao nekat. Tiba-tiba, aura merah menyebar dari badannya. Tangan kirinya mulai berubah. Yan Hao memutuskan buat pura-pura kalau ini adalah kekuatan dari inti monster tadi. Tangan kirinya langsung terbungkus baju zirah cakar berwarna merah menyala. Zhang Jing sampai melongo. "Anjir, itu apaan?" Lin Yongji langsung siaga, narik senjatanya. "Semua personil, waspada, mundur." "Jangan-jangan itu transformasi, dia terinfeksi, semuanya mundur." Lin Yongji udah siap nembak Yan Hao di tempat, tapi Jin Yin yang selalu ceria malah pasang aksi imut. "Weh Yan Hao, bisa dengar aku?" Yan Hao natap dia bingung. "Iya, kenapa?" Lin Yongji akhirnya narik nafas lega. "Bagus, kamu belum hilang kesadaran." Yan Hao langsung hilangin cakar di tangannya. "Kayaknya ini kemampuan dari inti monster tadi. Dia kayak maksa masuk ke badanku, terus ya jadi gini." Jin Yin langsung lari dan gelendotan di lengan Yan Hao. "Nggak ngamuk, ini kemampuan berubah wujud. Gila, ini penemuan pertama kalinya." Lin Yongji juga ikut ketawa. "Nah, kamu beruntung banget. Bisa berubah wujud terus sadar lagi. Ini pertama kalinya ku dengar. Ini pasti kemampuan langka." Yan Hao natap Jin Yin. "Sebenarnya kamu ini siapa? Kok tahu banyak banget?" Jin Yin pasang aksi centil lagi. "Kan udah dibilang, aku ini si paling tahu." Lin Yongji akhirnya ngejelasin, dia Jin Yin, peserta tes sekaligus peneliti senior dari Biro Intelijen Teknis. Ayahnya Mayor Jenderal Jin Ancheng yang megang seluruh Departemen Riset Teknologi. Jin Yin cemberut. "Ih, Instruktur Lin, kamu ngebocorin rahasiaku. Hilang kan kesan misteriusku?" "Sudah, dramanya selesai," kata Lin Yongji. "Yan Hao, sekarang serahin inti monsternya." Yan Hao bingung, gimana nyerahinnya? Udah keserap semua. Dia pasang muka bego lagi. "Instruktur Lin, bukannya aku nggak mau, tapi benda ini nempel di dalam badanku, nggak mau keluar." Zhang Jing yang nguping makin iri. Inti monsternya masuk ke badannya. Sialan, aku harus cepat laporin ini ke orang grup Left Tank. Anak ini bahan eksperimen yang sempurna. Di ruang radiologi, Yan Hao berbaring di mesin pindai. Dia udah ngira pasti bakal diperiksa luar dalam. Di ruang kontrol, para dokter bingung. Gimana bisa inti monster nyatu sama badan manusia? Kayaknya nggak bisa diambil paksa. Tiba-tiba terdengar suara. "Jin Yin, menurutmu gimana?" Ternyata itu suara ayah Song Rui, kepala staf pasukan tanggap khusus, Letnan Jenderal Song Lian. "Jangan bertele-tele Pak Jin," kata Song Lian ke ayah Jin Yin. "Jelasin sebenarnya apa yang terjadi." Ayah Jin Yin yang dipanggil Pak Jin menjelaskan, "Alat tes itu aku yang pimpin pengembangannya bareng grup Left Tank. Aku tahu persis, hasilnya bukan 0%. Jin Yin jadi nggak sabar. "Ayah, cepet bilang, dia kenapa?" "Alatnya yang kelebihan beban," lanjut Pak Jin. "Alatnya nggak sanggup ngukur batas atasnya. Tingkat kecocokannya belum pernah terjadi sebelumnya. Melebihi nilai teori maksimal yang kita atur, 100%. Song Lian langsung kaget, lalu menatap Lin Yongzi. "Yongzi, ikut aku, sekarang."
Sementara itu, Yan Hao ngerasain sesuatu. Kristal inti di dadanya berubah dari yang tadinya hitam jadi kemerahan. Ini gara-gara nyerap inti monster kecil tadi ya. Dulu, pas nyerap inti kumbang duri level penguasa, Yan Hao dapat kemampuannya dan mengaktifkan kristal ini. Sekarang, nyerap inti level rendah memang nggak ngasih kemampuan baru, tapi kristal intinya jadi lebih kuat. Papan status muncul, kemurnian kristal inti meningkat, warna berubah dari hitam pekat ke merah karat. Total penyimpanan kabut merah bertambah, efisiensi penyerapan kabut merah naik. Di markas besar tim Darah Merah, Song Rui lagi berdebat keras. Yan Hao itu aku yang bawa, kenapa ada masalah kalau dia gabung timku? Ayah, bentak Song Rui ke Song Lian. Aku udah janji mau bawa dia ke timku. Ayah nggak bisa bikin aku jadi tentara yang ingkar janji. Song Lian natap dingin. Kehormatan tentara itu untuk negara, bukan individu. Yan Hao sudah bergabung di timnya Lin Yongqi. Itu nggak bisa diubah. Song Rui nggak nyangka dia dibajak sama Lin Yongqi. Kamu sama Lin Yongqi itu sama-sama kapten tim. Apa kamu mau rebutan anak buah sama dia? Kembali ke posisimu. Ini perintah. Song Rui cuma bisa menahan kesal. Dia terpaksa nurut. Mau gimana lagi? Pangkat ayahnya jauh lebih tinggi. Di ruang istirahat camp tim Darah Merah, Jin Yin tiba-tiba nerobos masuk sambil bawa dokumen. Yan Hao, kabar besar! Yan Hao yang sekarang udah resmi jadi anggota tim Lin Yongqi, pasukan tanggap khusus level C, natap dia bingung. Ada apa? Ada gelombang monster baru ditemuin di antara kota Danau dan kota Qixi. Katanya anak baru yang bakal dikirim buat ngecek. Aku udah minta izin instruktur Lin. Kita satu tim. Lin Yongqi masuk. Benar, dengerin misinya. Target kita menyelidiki dan menilai tingkat ancaman. Tetap waspada, meskipun laporannya ini gelombang monster level D, bisa aja ada perubahan karena kabut merah. Jin Yin yang juga anggota tim Lin Yongqi, peneliti senior level D, nyeletuk. Ngumpulin data itu keahlianku. Tenang, aku bakal jagain kamu. Rombongan mobil pun berangkat. Di perjalanan, Jin Yin mulai ngejelasin. Level ancaman gelombang monster itu ada 4, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tipe kita kali ini yang level D, jenisnya sarang. Strukturnya simpel, tapi lorong di dalamnya rumit. Yang paling nyebelin, isinya itu gerombolan lebah besi beracun. Ada lebah pekerja yang jumlahnya gila-gilaan, sama sedikit lebah prajurit. Yan Hao agak bingung, sarang tawon bukannya satu orang aja cukup buat beresin, kenapa perlu sampai 3 mobil gini? Jin Yin memutar bola matanya, lebah besi itu bukan lebah madu. Tiba-tiba, prajurit patroli yang nyinyir dulu, sekarang jadi sopir, teriak, di depan ada sesuatu. Yan Hao ngeliat ke depan, dan bener aja, itu beneran lebah, gede banget badannya. Kan udah dibilang, ini lebah besi level budak merah, bukan lebah madu. Si sopir teriak, pegangan, dia langsung banting setir, ngedrift, menghindari hujan jarum beracun. Sial, ini serangan jarum lebah besi, mobil lapis baja kita nggak bakal kuat nahan. Yan Hao langsung bertindak, aku keluar, kalian cari perlindungan, biar aku yang urus gerombolan di luar, sekalian nyoba jurus baru. Dia ngeaktifin kekuatannya, sebagian jarum beracun yang terbang ke arahnya langsung meleleh. Kalian bertahan di sini, aku pergi dulu. Yan Hao lompat keluar mobil dan langsung ngebantai lebah-lebah itu. Itu kemampuan apa? Senjata baru? Jin Yin matanya berbinar. Itu kemampuan transformasinya yang dia pakai pas tes. Waktu itu, kukira dia cuma bisa ngubah badannya sendiri. Nggak nyangka dia bisa nempelin kemampuan transformasinya ke benda lain. Jadi, dia bisa ngubah apa aja jadi senjata. Keren banget, aku harus rekam datanya buat diteliti. Tiba-tiba, seberkas energi hijau melesat ke arah Yan Hao. Terang, benda hijau itu nembus perisai yang dipakai Yan Hao. Yan Hao kaget. Warna hijau, apaan tuh? Benda ini lebih kuat dari jarum lebah besi, bisa nembus pertahananku. Dia langsung waspada, harus cari tahu itu datang dari mana, kalau nggak bisa mati konyol. Yan Hao teriak ke mobil, ada musuh lain, nggak tahu di mana. Jin Yin, kalian hati-hati, cari tempat sembunyi, ke balik batu besar itu. Tiba-tiba, swoosh, sinar hijau lain melesat. Kali ini, nembus badan salah satu prajurit di luar mobil. Prajurit itu langsung meledak.
Yan Hao panik. Jinyin, duri hijau itu apaan? Jinyin cepat-cepat ngecek tabletnya. Itu Ratu Angin level anjing pemburu. Duri ekornya beracun dan bisa nembus armor level C ke bawah. Namanya Ratu Angin beracun lapis baja. Level anjing pemburu, seru Yan Hao. Laporannya salah, ini bukan sarang level rendah. Yan Hao langsung ngasih perintah. Bantu aku beresin lebah-lebah kecil ini. Aku bakal habisi Atu Angin itu. Jinyin mengangguk. Oke, dia ngeluarin kekuatannya. Badai angin. Tangan Jinyin ngeluarin angin puting beliung kecil yang langsung nyabik-nyabik para lebah besi. Sementara itu, Yan Hao fokus nyari si penembak jitu. Tiba-tiba dia ngelihat sesuatu. Kena kau! Itu dia, Ratu Angin. Ukurannya gede banget. Yan Hao langsung ngambil 2 perisai besi, memelintirnya jadi satu, dan ngebentuknya jadi tombak super panjang. Sip, panjangnya pas. Dia ngambil kuda-kuda, tanah di bawahnya sampai retak. Yan Hao ngelempar tombak itu sekuat tenaga. Wuss! Tombak itu melesat membelah udara. Dan jelep, nembus badan si Ratu Angin. Darah nyiprat kemana-mana. Kena! Tapi aneh banget, Ratu Angin itu meski udah ketusuk di bagian vital, dia nggak jatuh, malah masih terbang. Jinyin keringat dingin. Gila, level anjing pemburu kok kuat banget. Jangan-jangan dia nggak berani ngelanjutin pikirannya. Dia langsung lari ke Yan Hao. Yan Hao, jangan biarin dia kabur. Dia bentar lagi berevolusi jadi level penguasa. Siapa sangka detik berikutnya Yan Hao malah ambruk. Dia terduduk lemas. Biarin aja, aku kehabisan tenaga. Energi kabut merahnya habis total. Harusnya tadi aku hemat dikit buat ngelawan dia. Jinyin natap Yan Hao yang tergeletak. Woi, kamu ngapain pura-pura mati gitu? Mau aku kasih napas buatan? Yan Hao langsung keringat dingin. Gila, ini cewek barbar banget. Belum lagi posisinya Jinyin yang nunduk, bikin salah fokus. Yan Hao buru-buru duduk. Aku nggak tertarik sama anak kecil. Jinyin cemberut. Siapa yang anak kecil? Dia ngelempar sebatang coklat. Nih, makan dulu, istirahat. Yan Hao natap coklat itu. Aku lemas bukan karena lapar. Nggak lama si sopir dan prajurit lain nyamperin. Yan Hao, kalian nggak apa-apa. Kami aman, kata Yan Hao. Bersihin area ini, sekalian bikin pos pertahanan sementara. Kita harus cepat laporin soal ini. Jinyin nyahut, udah aku laporin dari tadi. Angin sepoi-sepoi bertiup, bawa kabut merah tipis. Jinyin ngeliat alat detektornya. Konsentrasi kabut merah di gelombang monster ini masih rendah. Kita bisa masuk pakai baju pelindung. Yan Hao kaget. Masuk? Nggak nunggu bantuan? Jinyin menggeleng. Dia punya pendapat lain. Ratu Angin itu lagi terluka, gumam Jinyin sambil mengecek alatnya. Ini kesempatan bagus buat ngumpulin data sekaligus habisin dia. Dia kelihatan sedikit bersemangat. Lagian, level ancaman gelombang monster ini udah naik jadi sedang tinggi. Kalau kita berhasil beresin, ini namanya misi lintas level. Keuntungannya pasti banyak. Sementara itu, di kantor kepala staf markas besar, para peneliti gila dari divisi eksperimen lagi berdebat panas. Yan Hao itu spesial, awasi dia terus. Pas lagi tegang-tegangnya, telepon Lin Yongxin, si instruktur, berbunyi. Panggilan darurat. Angkat, perintah kepala staf Song Lian. Lin Yongxin kaget setengah mati dengar laporan di telepon. Apa kamu bilang? Gelombang monster yang diselidiki Yan Hao ancamannya naik dari rendah jadi tinggi. Dan Yan Hao sama Jinyin udah terlanjur masuk. Song Lian, si kepala staf, langsung menyela. Omong kosong, Jinyin itu kelihatannya aja ceroboh. Tapi pikirannya teliti, dia nggak mungkin ambil resiko. Dia mengetuk meja, berpikir keras. Pasti ada yang nggak beres. Bener-bener insting orang tua yang tajam. Kepala staf Song Lian langsung ngasih perintah tegas. Kerahkan tim darah merah terdekat buat bantu. Song Rui yang pimpin, berangkat sekarang. Prioritas utama, pastikan keselamatan Jinyin dan Yan Hao. Prioritas kedua, habisi gelombang monster itu. Tepat saat itu, Lin Yongji, adiknya Lin Yongxin, yang baru pulih masuk ke ruangan. Lapor. Lin Yongxin kaget berat. Yongji, bukannya kamu masih di rumah sakit? Song Lian yang ngejelasin. Yongxin, aku biarin adikmu ikut lagi sama Song Rui. Nggak masalah kan? Dia lalu menatap Lin Yongxin. Lin Yongji, segera lapor ke Kapten Song Rui. Kamu jadi wakilnya. Ini perintah. Siap, Pak. Lin Yongxin akhirnya sadar.
Jadi, sebelumnya ayah juga yang ngatur supaya dia ada di samping Song Rui. Song Liang menghela napas pelan. Pergilah. Dia bergumam dalam hati. Rui ayah nggak tahu kenapa kamu segitunya peduli sama Yan Hao. Tapi yang bisa ayah lakukan buat kamu cuma ini. Di sisi lain, Yan Hao dan Jin Yin udah terlanjur masuk jauh ke dalam sarang. Cuma mereka berdua sebagai anggota tim darah merah yang punya baju tempur pelindung kabut merah. Semoga aja lancar, gumam Yan Hao. Jin Yin natap alat di tangannya, keningnya berkerut. Aneh, konsentrasi kabut merah di sini jelas lebih pekat dari luar, tapi racun energinya kok nggak banyak berubah. Dia jadi cemas. Tapi Ratu Angin yang tadi, begitu dia berubah jadi level penguasa, tingkat kesulitan buat ngeberesin sarang ini bakal naik drastis. Tiba-tiba, Yan Hao narik tangan Jin Yin. Berhenti! Boom! Si Ratu Angin muncul tepat di depan mereka. Jin Yin kaget. Sial! Padahal dia tadi udah bilang jangan buru-buru masuk. Bukan cuma itu, lebah beracun level budak merah lainnya juga kelihatan jadi lebih kuat. Konsentrasi kabut merah di sini udah jauh ngelewatin batas aman. Kenapa alat analisaku nggak ada alarm sama sekali? Jin Yin panik. Dia langsung jatuh berlutut, ngerasa sesak napas. Dan baju pelindungku, dia sadar ada yang sabotase. Efek perlindungannya melemah drastis. Ada pengkhianat di tim darah merah. Detik berikutnya, ribuan jarum beracun melesat ke arah mereka. Yan Hao langsung narik Jin Yin dan lari sekuat tenaga. Untung cepat. Dikit lagi kita tewas di sini. Tapi Yan Hao malah nyeringai tipis. Pas banget, lagi butuh energi kabut merah. Mereka malah datang nganterin diri. Tapi aku harus sembunyiin Jin Yin dulu. Medan kayak gini bikin aku nggak bisa fokus bertarung. Yan Hao nendang batu besar di dekatnya, ngebikin celah. Sembunyi di sini, tempatnya aman dan ada ventilasi. Kamu harusnya bisa tahan sebentar. Jin Yin, kamu hubungi markas, perintah Yan Hao. Bilang bala bantuan siapin baju pelindung baru. Aku bakal tahan mereka. Jin Yin mengangguk, mencoba mengatur nafasnya. Serahin ke nona ini, aku bakal update semua data dari dalam sarang ini ke mereka. Pas Yan Hao mau pergi, Jin Yin manggil, "Hey Yan Hao!" Yan Hao nengok. "Kalau kamu nggak balik," kata Jin Yin setengah teriak, "aku bakal hantui kamu sampai ke neraka." Yan Hao tertawa kecil. "Tenang aja, aku pasti kembali. Aku udah punya kekuatan buat ngelindungin orang-orang yang penting buatku." Ngadepin ribuan Ratu Angin level budak merah, Yan Hao tenang banget. Kali ini nggak kayak tragedi Xiao Shui dulu. Aku nggak bakal gagal. Yan Hao natap lebah yang jumlahnya gila-gilaan di udara. Jurus meriam energi dari si kumbang level penguasa dulu. Sisa kabut merahku cuma cukup buat 1 kali tembak. Nggak boleh gagal. Dia memfokuskan pikiran. Kumpulin, padatkan, ledakan bintang merah. Duar! Asapnya hilang. Yan Hao nggak yakin serangannya berhasil. Dia terbatuk. Kabut merah? Seriusan? Bercanda ini? Dia ngeliat ke atas. Gerombolan lebah itu kok kayaknya malah makin banyak dan makin kuat. Di tempat persembunyiannya, Jin Yin emang tipe orang yang gerak cepat. Dia langsung ngebongkar alat analisanya. Bener kan? Ada yang ngotak-ngatik. Beres! Dia ngerakitnya lagi. Sekarang harusnya udah normal. Detik berikutnya, alat itu langsung bunyi nyaring luar biasa. Bip, 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 bahaya, bahaya, konsentrasi kabut merah melebihi batas. Jin Yin shock, angkanya kok setinggi ini, udah 2 kali lipat dari batas peringatan. Duar! Suara ledakan Yan Hao tadi. Jin Yin hampir mental, dia nggak tahu ledakan apa itu. Gawat, ledakan itu malah bikin kabut merahnya makin kacau. Benar aja, dengan nyerap kabut merah konsentrasi tinggi itu, gerombolan lebah tadi berevolusi cepat. Bahkan yang level budak merah paling rendah, ikutan naik jadi level anjing pemburu. Dikeroyok sebanyak itu, Yan Hao cuma bisa menghindar terus-terusan. Dia mulai panik. Sial, kenapa makin dilawan makin banyak dan makin kuat? Buk, dia kena sabet 1 lebah. Biar ada kabut merah di sekitar, kecepatan nyerapku tetap kalah cepat sama tenagaku yang terkuras. Gini terus, aku bisa mati kehabisan bensin. Jin Yin di persembunyiannya khawatir banget. Yan Hao bisa tahan nggak ya? Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Tunggu, lehernya. Itu tanda-tanda erosi kabut merah. Baju pelindungnya pasti udah disabotase juga.
Sementara itu, alat detektornya masih bunyi terus, angkanya makin naik. Jin Yin panik, dia bakal hilang kendali. Tanpa pikir panjang, Jin Yin ngumpulin bola angin di tangannya. Aku harus tiup kabut merah di sekitar Yan Hao. Bom tekanan angin. Dia nembakin beberapa bola angin ke dekat Yan Hao. Jin Yin teriak, sekarang! Dia meledakkan bola-bola angin itu. Yan Hao yang lagi dikepung kaget. Apa-apaan? Gila bener. Makasih banyak ya, ngebantu banget. Sarkasme level dewa. Kabut merah di sekitarnya hilang. Bensinnya Yan Hao keputus. Tapi lebah-lebah itu masih terbang santai. Detik berikutnya, ribuan jarum beracun melesat ke arahnya. Yan Hao cuma bisa nahan pakai kedua tangannya. Dia natap jarum yang nancap di lengannya. Sial, racunnya bikin kebas. Belum sempat dia gerak, suara desingan lain kedengaran dari belakang. Gawat, nggak bisa ngehindar. Brak! Tiba-tiba terdengar suara batu pecah. Ternyata Lin Yongji. Dia lompat, ngegunain punggungnya buat nahan semua jarum beracun itu untuk Yan Hao. Yan Hao nggak percaya. Wakil Lin Yongji. Info, Lin Yongji, level C, tipe kekuatan. Kemampuan dasar, penguatan tubuh. Turunan, pengerasan, sensor super. Sumber inti, Trenggiling level penguasa. Lin Yongji nahan sakit. Pertarungan belum selesai. Fokus. Lebah-lebah yang tadi sombong nyerang Yan Hao, detik berikutnya langsung kocar-kacir. Dor, dor, dor. Rentetan tembakan nembus badan mereka. Yang nembak, Song Rui. Info Song Rui, level C, tipe elemen. Kemampuan dasar, elektromagnetik. Turunan, hantaman petir, meriam elektromagnetik super, pasir besi, magnetisasi. Sumber inti, belut listrik level raksasa. Yan Hao kaget campur lega. Kapten Song, kenapa kalian bisa di sini? Song Rui tetap keren seperti biasa, langsung ngasih perintah. Semua unit, serbu, bersihkan serangga-serangga bau ini. Para prajurit langsung bergerak, serbu. Setelah pertarungan sengit, Yan Hao akhirnya berhasil ngebunuh Ratu Angin yang tadi. Song Rui juga nunjukin kekuatan tempurnya yang gila. Song Rui ngasih perintah lagi. Wakil Lin, kamu dan Yan Hao mundur ke belakang buat istirahat. Siap, Kapten. Tiba-tiba, Ratu Angin yang satunya yang lebih kuat siap-siap ngeluarin jurus pamungkas. Dia ngumpulin tenaga di duri ekornya. Jarum beracun raksasa melesat. Seorang prajurit teriak, itu apa? Cepat banget. Wakil Lin, awas. Tapi Song Rui tenang aja. Dia udah ngarahin senapan sniper elektromagnetiknya. Jangan nengok belakang, lari terus. Benar kan? Level penguasa. Waktunya pakai jurus itu. Pemusnahan elektromagnetik. Seberkas petir ungu melesat. Medan listrik tegangan tinggi itu langsung ngancurin dan ngelumpuhin semua materi di jalurnya. Jarum beracun raksasa tadi hancur berkeping-keping. Serangan Song Rui kena telak di Ratu Angin. Para prajurit heboh. Lihat, serangan kapten kena sesuatu. Tunggu, ukurannya. Itu Ratu Angin level penguasa yang ada di laporan Jin Yin. Ada yang teriak lagi. Dia mau kabur. Song Rui menjawab tenang. Dia udah kena efek lumpuhku. Nggak bakal bisa lari jauh. Habisi sisa lebah di sekitar. Utamakan penyelamatan. Siap, laksanakan. Yan Hao nonton itu semua dengan takjub. Gila, Song Rui sekuat ini. Lin Yongji yang ada di sebelahnya ngejelasin. Waktu di kota Cisi dulu, Kapten Song nggak bawa perlengkapan tempur utamanya. Baju tempur pelindung aja nggak dipakai. Makanya dia nggak bisa pakai kekuatan penuh. Song Rui nyamperin Yan Hao. Jin Yin di mana? Yan Hao nunjuk ke satu arah. Di sana. Suara Jin Yin kedengaran dari jauh. Song Rui, sialan. Kalau kamu telat 10 menit lagi, kamu cuma bakal nemuin mayatku. Song Rui nyeringai. Nona Jin, pulang nanti ingat traktir aku ya. Kamu masih utang budi yang kemarin. Seorang prajurit lapor. Kapten Song, misi utama penyelamatan selesai. Perintah selanjutnya, habisi sisa gerombolan lebah. Kita musnahkan ancaman sarang ini. Selagi mereka sibuk, Yan Hao diam-diam nyuri waktu. Kesempatan bagus buat ngisi kabut merah lagi. Tembakan meriamku tadi ternyata nggak bisa ngebunuh Ratu Angin. Harus coba lagi. Oke, hampir penuh. Tiba-tiba, duar! Terdengar ledakan lagi. Semua orang nengok ke satu arah. Ratu Angin yang tadi kena tembak Song Rui sekarang lagi nyedot semua kabut merah dari seluruh sarang. Jin Yin shock.
Dia mau evolusi lagi. Nggak mungkin. Bukannya dia baru aja naik ke level penguasa. Detektornya Jin Yin bunyi gila-gilaan. Bahaya, bahaya. Level kabut merah mendekati level 4. Jin Yin panik. Ini kabut merah dari mana? Jangan-jangan level sarang ini sebenarnya tinggi? Ratu Angin itu mengaum. Seorang prajurit lapor. Kapten, sejumlah besar gerombolan level anjing pempuru muncul dari belakang. Yan Hao maju. Kalian urus gerombolan itu. Aku punya cara buat ngadepin Ratu Angin. Song Rui percaya padanya. Semua dengar, serang gerombolan lebah, lindungi Yan Hao. Siap! Yan Hao langsung nyerang Ratu Angin itu. Keras banget, cakar aja nggak mempan. Dia nembakin ledakan bintang merah lagi. Duar, Yan Hao mental ke tanah. Berhasil? Detik berikutnya, sebuah duri raksasa hitam merah nembus asap ledakan. Serangan energi aja nggak cukup fatal. Aku butuh senjata yang pas. Yan Hao ngelirik duri yang nyerang dia tadi. Duri Ratu Angin? Boleh juga. Bahannya ada di tempat. Lebih banyak duri melesat ke arahnya. Yan Hao menghindar sambil lari ke arah duri yang nancap di tanah. Dia megang duri itu. Tuangkan semua sisa kabut merahku ke sini. Kamu udah ngasih aku senjata. Sekarang terima hadiah balasan dariku. Tebasan kabut merah. Yan Hao menebas Ratu Angin itu. Badannya terbelah jadi dua. Brak! Monster itu jatuh. Yan Hao ngos-ngosan berat. Sebuah inti monster merah menyala keluar. Itu inti monster level penguasa. Mantap, aku ambil. Yan Hao langsung nyerap inti itu. Tapi gila, energinya kuat banget. Kristal inti di dadanya langsung penuh. Yan Hao menjerit. Sial, nggak kuat, mau meledak. Di sisi lain, meriam elektromagnetik Song Rui masih nembak-nembak. Kapten, gerombolan lebah sudah bersih. Tapi Jin Yin ngerasa aneh. Kok tiba-tiba mereka jadi lemah banget ya? Song Rui langsung punya firasat buruk. Cepat, bantu Yan Hao. Song Rui lari dan nemuin Yan Hao udah tergeletak pingsan. Di sebelahnya ada duri raksasa. Hati Song Rui mencelos. Yan Hao! Jin Yin lagi meriksa kondisi Yan Hao. Detak jantungnya terlalu cepat, sinyal sarafnya kacau banget. Dia natap Yan Hao yang kelihatan kesakitan. Dia nyerap kabut merah kebanyakan. Dia bisa hilang akal. Song Rui cemas. Lin Yongji, pakai kapsul medis portable, putuskan transmisi sarasnya. Nggak ada pilihan, mereka terpaksa bikin kamp darurat. Prajurit sopir tadi nanya, Wakil Lin, Kak Yan dia kenapa? Nggak apa-apa kan? Stabil untuk sementara, kata Lin Yongji. Dia natap Jin Yin. Jin Yin, kamu ahlinya teknis. Pengaturan parameter dan monitor kapsul medis aku serahin ke kamu. Nggak masalah, tenang aja. Kapsul medis diaktifkan. Obat bius mulai disuntikan ke Yan Hao. Jin Yin atap Song Rui. Ini cuma sementara, Kapten. Kita harus cepat balik ke markas besar buat pengobatan. Aku tahu. Yang mereka nggak tahu, di dalam pikiran Yan Hao lagi terjadi pertarungan hebat. Sisi gelap Yan Hao ngangkat dia. Serahin tubuhmu, terima transformasi ini. Yan Hao teringat orang tuanya, teringat adiknya. Maaf, ayah, ibu, Xiaoshu, semuanya udah berakhir. Dia ngerasa bakal mati. Sisi gelapnya terlalu kuat. Tiba-tiba, Yan Hao kayak ngeliat bayangan orang tuanya. Hidup nak, kamu harus hidup. Lalu suara adiknya. Janji sama aku, kakak harus kembali dengan selamat. Benar, Xiaoshu masih nunggu aku. Suara-suara dari luar mulai masuk ke pikirannya. Suara Lin Yongji. Pertarungan belum selesai, fokus. Suara si sopir. Kak Yan, kamu pasti bisa. Suara Jin Yin. Nona ini nggak ngizinin kamu nyerah gitu aja. Semua orang nungguin aku, batin Yan Hao, yang masih bertarung di alam bawah sadarnya. Aku harus nemuin Xiaoshu. Aku harus ngelindungin semua orang yang penting buatku. Aku nggak boleh tumbang di sini. Dan bener aja, dengan tekadnya yang super kuat, Yan Hao berhasil ngelawan balik sisi gelapnya yang udah berubah jadi monster. Rantai-rantai nggak terhitung jumlahnya, langsung ngunci sisi gelap itu. Yan Hao nunjuk ke kegelapan itu. Ini bukan cuma tanggung jawabku, tapi tanggung jawabmu juga. Yan Hao natap kristal inti merah di dadanya, napasnya ngos-ngosan. Harga, jadi ini harga buat jadi kuat. Setiap kali nerobos batas, rasanya kayak dansa di pinggir jurang. Di dunia nyata, tim Song Rui lagi dalam perjalanan balik. Sialnya, mereka kejebak badai pasir yang parah banget. Kapten Song, badannya kegedean, nggak kelihatan jalan, teriak si prajurit sopir.
Terus jalan, bahaya. Dia ngelihat petanya. 3 kilometer di depan ada reruntuhan kota tua, kita kesana aja buat neduh. Song Rui noleh ke belakang. Jin Yin, gimana kondisi Yan Hao sekarang? Jin Yin yang lagi fokus monitor kapsul medis ngegeleng. Tanda vitalnya sih stabil, tapi kesadarannya belum balik. Dia sendiri bingung. Song Rui ngasih perintah tegas. Lin Yongzi, arahkan ke reruntuhan, suruh mobil belakang ngikut. Rombongan mobil itu cepat-cepat masuk ke reruntuhan. Semua turun, istirahat. Tapi baru aja turun, Song Rui langsung waspada. Dia ngerasa ada yang gak beres. Jin Yin, tempat ini aneh. Cepat pindai stabilitas struktur, konsentrasi kabut merah, sama sinyal panas. Siap, Song Rui nambahin. Lindungi Yan Hao, itu prioritas utama dari markas. Siap, firasat Song Rui benar. Ada beberapa orang licik lagi ngintip mereka dari kegelapan. Detik berikutnya, hujan panah beracun melesat ke arah mereka. Lin Yongzi refleks ngerasin lengannya buat nahan serangan. Sembunyi! Jin Yin panik ngelihat panah yang berasap itu. Itu racun ratu angin beracun. Song Rui teriak, menyebar. Tapi pas dia lagi sibuk, dia nggak sadar ada bongkahan batu besar jatuh ke arahnya. Song Rui buru-buru menghindar. Duar! Reruntuhan makin parah. Lin Yongzi langsung ngelinduin Jin Yin. Jin Yin, awas batu! Para penyerang itu teriak dari kejauhan. Jangan sampai lolos, rampas semuanya. Mereka ngelempar beberapa botol. Prak, gas hijau langsung nyebar. Apaan nih? Gawat, ini racun monster level penguasa, bikin lumpuh. Para bajingan itu ketawa. Satu orang yang matanya buta sebelah nyerang Song Rui. Hahaha, cewek manis, serahin barang bagusnya. Song Rui nendang dia, pergi sana. Si mata satu mental, kebanting keras. Tapi detik berikutnya, sebuah kait besar melesat, nyangkut di kapsul medis Yan Hao. Song Rui juga jatuh, dia ngerasain kakinya kebas. Sial, badanku lumpuh. Kaitnya nyangkut, tarik, teriak si mata satu. Mereka mati-matian ngelindungin kotak besi itu, pasti isinya berharga. Jin Yin teriak panik, jangan sentuh dia. Jelep, sebuah panah nancap di paha Jin Yin. Begitu dapat kapsul medis, para perampok itu langsung kabur, nyeret kapsulnya. Jin Yin cuma bisa natap kapsul itu ditarik pergi. Yan Hao. Yang mereka nggak tahu, di dalam kapsul itu, Yan Hao lagi ngalamin perubahan aneh. Balik ke reruntuhan, Song Rui nyeret Jin Yin yang terluka ke tempat aman. Tapi pikiran Jin Yin udah kalut, pengen nyelamatin Yan Hao. Tahan, jangan banyak ngomong dulu, kata Song Rui. Nahan kesal. Misi kali ini gagal total. Yan Hao diculik, Jin Yin terluka. Kerak, Song Rui matahin panah di paha Jin Yin, terus ngebebat lukanya. Sementara gini dulu, jangan gerak. Jin Yin gak bisa nahan, para perampok itu udah nyiapin jebakan sebelum kita datang. Aneh, kok mereka bisa tahu rute kita? Lin Yongqi datang lapor. Kapten, area sudah aman. Sebagian besar perampok kabur pas kita lumpuh tadi. Di luar badai pasir parah, mereka nggak mungkin bawa Yan Hao lewat darat. Pasti mereka ke bawah. Lin Yongqi nunjuk ke lubang. Kami nemu lubang lift tua, kayaknya itu jalan masuk ke markas mereka. Siap-siap, perintah Song Rui. Kita serbu, target, rebut kembali Yan Hao. Tim B, tutup jalan keluar dan lindungi Jin Yin. Lin Yongqi dan tim A, ikut aku masuk. Misi ini harus berhasil. Siap. Tiba-tiba, si prajurit sopir maju. Kapten Song, izinkan aku ikut. Song Rui natap dia. Enggak, kamu bukan personel tempur. Situasi di bawah nggak jelas. Kamu jaga Jin Yin di sini. Tapi, Kak Yan itu temanku. Dia pernah nyelamatin aku. Masa aku diam aja di atas pas dia lagi bahaya? Song Rui ngeliat kesungguhan prajurit itu. Akhirnya dia luluh. Oke, tapi jangan jauh-jauh dariku. Jangan bikin repot. Siap, Kapten. Sementara itu, di markas perampok, gerombolan itu lagi ngelilingin kapsul medis Yan Hao. Gila, peti mati besi ini berat banget. Isinya apaan sih? Bodoh amat, disimpan di mobil lapis baja. Pasti barang bagus. Minggir, seorang perampok berbadan besar ngangkat kapak. Kayaknya dia mau ngebukanya paksa. Terang, suara benturan keras banget. Tapi di kapsul itu, baret aja enggak. Si pemimpin perampok melongo. Setan, ini benda lebih keras dari berangkas. Linggis, palu godam, semua udah dipakai. Tapi kapsul itu tetap nggak gerak. Tiba-tiba, seorang anak muda, rambut kuning, si kuning, nyeletuk. Aku bisa bukanya, tapi kita harus ke tempat yang lebih bawah lagi.
Si pemimpin perampok jelas nggak percaya. Ngaco kamu, di bawah itu jalan buntu. Terakhir 3 orang ke sana nggak ada yang balik. Tikus aja nggak bisa hidup di bawah. Si kuning nggak terima. Aku pernah lihat, di sana ada kunci buat ngebuka ini. Berani taruhan nggak? Si pemimpin nyengkram keras si kuning. Hah, kamu pikir kamu siapa berani taruhan sama aku? Kalau kebuka, kalian bebasin aku, kata si kuning nekat. Kalau nggak kebuka, mau kalian bunuh, terserah. Gimana? Oke, awas kalau macam-macam, ku bunuh kau, ancam si pemimpin. Di dalam kapsul, Yan Hao mulai sadar. Aku nggak tahu apa yang terjadi pas aku pingsan, tapi kayaknya sekarang aku ada di sarang musuh. Setelah kristal intinya berevolusi, kemampuan sensoriknya jadi gila-gilaan. Dia nggak cuma bisa ngerasain keadaan sekitar dan jauh di bawah tanah, tapi juga ngerasain kondisi tubuhnya sendiri. Status, kristal inti level, merah karat, penyimpanan kabut merah 67%, kemampuan, pemurnian, transformasi, lilitan transformasi, kemampuan, rampasan, peluru kabut merah, benang racun. Gak lama mereka sampai di tempat yang kayak kuburan monster. Si pemimpin ngancam si kuning jangan macam-macam. Si kuning nunjuk sesuatu. Itu kuncinya. Bawa kotaknya ke sini. Awas ya nak kalau ini nggak berguna. Omongan si pemimpin kepotong. Tiba-tiba, krek, terdengar suara dari kapsul itu. Anak buahnya yang botak teriak, "Bos, kotaknya kebuka sendiri." Pintu kapsul terbuka. Yan Hao langsung ngeluarin jurus benang racun. Beberapa perampok di dekatnya langsung kejang-kejang, mulutnya berbusa. Racun! Yan Hao natap mereka. Lumayan juga skill ini buat ngontrol area. Si pemimpin perampok syok. Bajingan, isinya orang. Jangan-jangan kalian sengaja biarin kami nyuri kotak ini biar bisa nyusup ke markas kami. Yan Hao bingung, ngomong apaan sih? Si pemimpin ngamuk. Dulu aku ini prajurit level bumi, tahu? Ngebunuh bocah ingusan kayak kamu itu gampang. Dia langsung nerjang Yan Hao. Mati kau! Level bumi, Yan Hao tersenyum sinis. Dia ngaktifin benang racun lagi. Si pemimpin sedikit melambat. Cuma segini? Yan Hao nonjok mukanya. Bakwak! Si pemimpin perampok mental jauh. Nabrak dinding batu sampai hancur. Yan Hao nengok ke si kuning. Gimana? Kamu mau coba juga? Si kuning saking takutnya langsung pingsan. Yan Hao ngeliat sekelilingnya. Gila, tempat itu penuh sama tulang belulang monster. Dan di tulang-tulang itu banyak bekas luka. Kayaknya mereka nggak mati alami. Ada yang sengaja ngurung mereka di sini buat saling bunuh, kayak arena gladiator. Tiba-tiba dari atas terdengar suara zzzz. Itu suara listrik Songrui. Kedengeran sampai sini, gila batin Yan Hao. Dia ngeremukin tulang monster di tangannya. Itu cewek emang gak sabaran banget. Di atas, tim Songrui lagi ngehajar sisa perampok. Para perampok udah frustrasi. Sialan, orang itu kebas senjata. Detik berikutnya, Lin Yongji nendang satu orang lagi. Kapten, area ini beres, nggak nemu Yan Hao. Cari terus, kata Songrui. Banyak banget jejak monster di sini. Pasti ada rahasia. Si prajurit sopir tiba-tiba berseru. Kapten Song, detektor dari Kak Jin Yin nemuin Kak Yan. Dia ada di bawah kita. Tapi dia bingung. Loh, kok sinyalnya tiba-tiba hilang? Songrui langsung panik. Gawat, kapsulnya mungkin dihancurin. Yan Hao dalam bahaya. Tepat saat itu, Yan Hao muncul di depan mereka. Semuanya nggak apa-apa? Dia nongol sambil nyeret si kuning yang pingsan. Ngeliat Yan Hao nongol tiba-tiba, Songrui langsung nanya, Yan Hao, kamu nggak apa-apa? Di bawah tadi ada apa? Yan Hao ngangguk, aku baik-baik aja. Di bawah kayaknya arena gladiator tua. Lin Yongji nanya ke Songrui apa mereka perlu ngecek, tapi Songrui mikir cepat. Prioritas kita mundur, investigasi nanti diatur lagi. Si prajurit sopir nunjuk si kuning. Kak Yan, anak ini, dia... Belum selesai dia ngomong, si kuning tiba-tiba sadar, ngelepasin diri dari cengkeraman Yan Hao, ngeluarin pisau dan nerjang. Mati kau! Trang! Pisau si kuning kayak nembus baja. Itu adalah sisik transformasi parsial Yan Hao. Pisau itu langsung hancur berkeping-keping. Yan Hao natap dia dingin, ngeremukin sisa pisaunya. Kamu segitu pengennya mati? Tapi si kuning kayak nggak denger. Dia malah teriak-teriak. Kalian tentara, semuanya bajingan.
Anehnya, dia malah nyekik lehernya sendiri. Mati, bunuh aku. Yan Hao langsung sadar, ini tanda-tanda infeksi kabut merah. Dia langsung mukul tengkuk si kuning sampai pingsan. Tapi si prajurit sopir nemuin sesuatu pas ngegeledah si kuning. Hah? Ini kan... Dia nemu tanda pengenal. Ashwang, tim patroli ke-7. Ini tanda pengenal temanku. Di foto itu ada orang yang lebih tua, tapi mukanya mirip banget sama si kuning. Mungkin kakaknya, gumam si prajurit. Song Rui ngasih perintah. Kondisi anak ini nggak bagus, bawa dia balik buat diobati dan diinterogasi. Infeksinya masih tahap awal. Siap. Yan Hao diam-diam naruh tangannya di punggung si kuning, nyerap energi kabut merah dari badannya. Mungkin masih bisa diselamatin. Mereka akhirnya balik ke kota danau, ke camp tim darah merah. Mereka kembali, teriak seorang penjaga. Cepat lapor ke Tuan Zhang. Song Rui ngasih perintah, Lin Yongzi, bawa Jin Yin ke ruang medis, sekarang. Siap, tapi pas mereka mau masuk, seorang penjaga gerbang ngadang mereka. Maaf Kapten, sesuai aturan pencegahan terbaru, semua personel yang kembali dari zona kabut merah berisiko tinggi, wajib langsung menjalani pemeriksaan karantina. Yan Hao ngerasa aneh, perasaan dulu nggak ada aturan ginian. Ini perintah atasan, kata si penjaga. Harap kerjasamanya. Lepas pakaian kalian untuk disinfeksi total dan pemeriksaan. Muka Song Rui langsung merah padam. Belum pernah ada yang berani ngerjain dia kayak gini. Perintah atasan? Atasan siapa yang ngasih perintah? Suara Song Rui dingin. Aku komandan mereka, Song Rui. Panggil atasanmu ke sini sekarang. Si penjaga jadi serba salah. Baik. Tepat saat itu, suara Songbong kedengaran dari belakang. Siapa nih yang berani-beraninya nggak mau diperiksa? Ternyata Zhang Jing. Oh, Kapten Song toh, kirain siapa? Salah paham ini. Zhang Jing kaget. Dia nggak ngerti kenapa Song Rui bisa balik bareng Yan Hao. Muka Song Rui makin dingin. Jadi, kamu yang nyuruh prajurit logistik ini ngelakuin ini. Zhang Jing coba ngeles. Aku kan penanggung jawab keamanan karantina rekrut baru. Kapten Song sama peneliti Jin kan veteran, jelas nggak perlu diperiksa. Tapi Zhang Jing kayaknya emang sengaja cari gara-gara. Dia natap Yan Hao. Tapi, Yan Hao, ini demi keamanan kamp juga. Tolong kerjasamanya ya. Song Rui ngeliat omongannya dicuekin. Dia murka. Nggak perlu. Kamu pikir kamu siapa? Tempat ini bukan kamu yang ngatur. Zhang Jing langsung keringat dingin. Nggak usah didengerin, kata Song Rui ngajak mereka masuk. Tapi Zhang Jing bener-bener cari mati. Tunggu, benda kotor itu mau kamu bawa masuk ke kamp. Dia nunjuk si kuning yang digendong. Si prajurit sopir nggak terima. Dia bukan benda kotor, dia kerabat temanku. Zhang Jing mencibir, kayaknya mau balas dendam karena dipermalukan tadi. Oh, dari tim patroli? Sampah dong, tempatnya ya ditumpukan sampah. Dia ngasih isyarat kedua penjaga buat nodongin senjata ke si prajurit. Apa? Kamu mau ngelawan perintah militer? Song Rui nggak nyangka Zhang Jing sebodoh ini, nekat cari masalah. Yan Hao sadar, Zhang Jing, kayaknya ini orang emang ngincer aku. Dia maju. Biar aku aja. Jurus benang racun diaktifkan diam-diam. Yan Hao nepuk pundak Zhang Jing. Zhang Jing, udahan deh. Zhang Jing nyentak. Hah? Kalu mau ngelawan? Tapi detik berikutnya, mukanya pucat pasi. Dia ngerasain racun ngejalar di badannya. Ini racun? Sejak kapan? Yan Hao senyum tipis natap dia. Aku tahu kamu nggak suka sama aku, tapi caramu ini rendahan banget. Mending berhenti selagi masih bisa. Bruk! Zhang Jing langsung jatuh berlutut, nggak bisa nahan sakit. Yan Hao langsung pasang muka polos, seolah nggak tahu apa-apa. Yan Hao natap Zhang Jing yang masih berlutut kesakitan, lalu nyengir. Yah gitu aja tumbang, diajak ngobrol dikit aja capek ya. Yan Hao lalu teriak kedua penjaga yang masih nodongin senjata, bingung. Woi, kayaknya pimpinan baru kalian kecapean tuh, bawa gih dia istirahat. Dua penjaga itu gelagapan. Baik, Pak, Anda nggak apa-apa. Sambil menahan kesal dan racun yang ngejalar di badannya, Zhang Jing digiring pergi. Yan Hao, kamu tunggu aja pembalasanku. Nggak lama setelah mereka masuk ke dalam kamp, Song Rui yang dari tadi diam nggak bisa nahan penasaran. Kamu apain dia tadi? Yan Hao nyengir santai. Tenang, cuma bikin dia istirahat di kasur selama 2 hari aja kok.
Di dalam laboratorium medis, Jin Yin lagi ngasih laporan ke Song Rui dan kepala staf Song Lian lewat panggilan video. Baju tempurku positif disabotase. Ada yang ngolesin cairan korosif kronis. Begitu kena kabut merah konsentrasi tinggi, fungsi pelindungnya langsung hilang. Jelas, ada pengkhianat yang nggak mau Jin Yin balik hidup-hidup. Yan Hao, kamu juga target, tambah Jin Yin. Yan Hao yang ada di sana menyela. Kepala staf katanya ke Song Lian di layar. Aku rasa target utama mereka itu aku. Jin Yin cuma kena imbas gara-gara bareng aku. Benar kan? Sebelum investigasinya tuntas, kepala staf Song Lian ngasih perintah tegas. Sebelum ketahuan siapa pelakunya, kalian berdua dilarang ikut misi lapangan. Di layar lain, ayah Jin Yin nyeletuk. Song tua, kayaknya di markas kita ada tikus yang harus dibersihkan. Kamu harus kirim orang paling terpercaya buat ngelindungin putriku dan Yan Hao. Kalau sampai kejadian lagi, kita berdua yang repot. Muka Song Lian mengeras. Aku tahu. Dia menoleh ke putrinya. Ruier, mulai sekarang tugas utamamu adalah memastikan mereka berdua aman. Paham ayah, jawab Song Rui. Beberapa hari berlalu. Yan Hao lagi tiduran di bangku taman, mikirin situasinya. Misi lapangan ditunda. Ada pengkhianat di militer. Masalah sama Zhang Jing. Terus si Aswang, kakak dari si kuning Huang Mao itu, habis ini ngapain ya? Tiba-tiba, si prajurit sopir yang ikut misi bareng mereka lari-lari ke arahnya. Kak Yan, Kak Yan! Kenapa? Ada apa? Tanya Yan Hao langsung duduk. Prajurit itu mendekat ke telinga Yan Hao berbisik. Waktu aku meriksa anak itu, si kuning, aku nemu foto ini. Cewek di foto mirip banget sama adikmu, Kak. Mata Yan Hao langsung membelalak. Dia nyengkeram tangan prajurit itu erat banget. Kamu serius bilang? Prajurit itu langsung teriak. Kak, aduh, tanganku mau patah. Di ruang medis, prajurit sopir tadi nanya ke dokter yang jaga si kuning Huang Mao. Dok, gimana kondisinya? Dokter itu geleng-geleng kepala, bingung. Stabil, tapi butuh observasi. Aneh banget, waktu dia datang, infeksinya parah banget. Kok tiba-tiba beberapa hari ini mendingan drastis ya? Yan Hao meletakkan tangannya di bahu dokter. Makasih dok, maaf, selanjutnya ini investigasi internal tim darah merah. Boleh kami minta waktu? Dokter itu kaget. Kalian mau ngapain dia? Kondisinya ini langka. Aku harap kalian nggak. Yan Hao tahu dokter itu salah paham. Ya iyalah aneh, kabut merah di badannya kan aku yang nyedot, batin Yan Hao. Begitu dokter keluar, Yan Hao natap foto di tangannya. Xiao Xue. Si kuning, Huang Mao, ternyata sadar. Dia langsung mencoba merebut foto itu. Kamu ngapain? Balikin, itu punya abangku. Yan Hao nggak peduli. Dia nunjuk sosok gadis di foto itu. Cewek ini, di mana kamu ketemu dia? Waktu di kamp pengungsian setengah tahun lalu, jawab si kuning, takut-takut. Dia di mana sekarang? Desak Yan Hao. Si kuning langsung histeris. Aku nggak tahu. Mereka semua hilang, nggak ada. Dia mulai meracau. Abangku juga hilang. Dia janji nyuruh aku nunggu di kota. Dia janji bakal cepat kembali. Kata-kata si kuning nusuk Yan Hao, ngingetin dia sama janjinya sendiri ke Xiao Xue. Flashback, aku pasti kembali jemput kamu. Janji? Prajurit sopir itu nyeletuk. Kak Yan, Ashuang itu temanku. Dia ditugasin buat mindahin pengungsi. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba dapat perintah tugas lain. Habis itu, dia hilang. Yan Hao ngerasa ini janggal. Hilang, kenapa ada tugas lain di tengah misi evakuasi? Aku juga nggak tahu, Kak. Detailnya mungkin harus ngecek arsip misi waktu itu. Yan Hao lalu meletakkan tangannya di bahu si kuning. Dia nyerap sisa-sisa kabut merah di tubuh anak itu. Prajurit sopir tadi melongo. Kak Yan, kamu barusan ngapain? Yan Hao ngasih isyarat diam. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Prajurit itu akhirnya sadar. Pantesan infeksinya tiba-tiba sembuh. Yan Hao natap si kuning yang masih bingung. Aku bakal bantu kamu cari abangmu, tapi kamu harus kasih tahu aku semua info yang kamu punya soal cewek ini setengah tahun lalu. Mata si kuning berbinar, gak percaya. Kamu beneran mau bantu cari abangku, cuma kalau aku kasih info soal cewek itu. Kamu bisa coba percaya sama aku, kata Yan Hao. Si kuning ngerasain badannya lebih ringan. Tadi kamu ngapain badanku? Yan Hao cuma bilang, anggap aja itu bagus buat kita berdua. Oke, setengah tahun lalu, si kuning pun mulai cerita panjang lebar. Di kantin kamp, prajurit sopir tadi kelihatan cemas. Kak Yan, kamu beneran mau balik ke kota Cishi?
Yan Hao ngangguk mantap. Pasti, Xiao Xue udah hilang setengah tahun lebih. Aku nggak bisa nunggu lagi. Terus, Kapten Song gimana? Dia kan bilang ada pengkhianat yang ngincer kamu. Yan Hao tersenyum tipis. Justru itu, dia ngizinin kamu ikut aku kan, supaya kamu bisa ngelaporin semua gerak-geriku ke dia. Yan Hao natap lurus. Tujuanku dari awal cuma Xiao Xue. Nggak ada yang bisa ngehalangin aku. Tiba-tiba, suara Song Rui terdengar tepat di belakang mereka. Siapa juga yang mau ngehalangin kamu? Si prajurit sopir kaget setengah mati. Kak Jin, loh, kakimu udah sembuh. Dia manggil Jin Yin, Kak Jin, yang ternyata datang bareng Song Rui. Jin Yin muter-muter pamer. Iyalah, teknologi medis tim darah merah kan yang terbaik. Song Rui memotong. Kita pindah tempat. Nggak enak ngobrol di sini. Di ruang rapat kecil, Yan Hao nanya, kalian tahu dari mana rencanaku? Jin Yin ngeluarin tabletnya. Isinya rekaman CCTV di koridor ruang medis. Si prajurit sopir langsung protes. Kak Jin, jadi selama ini kamu mata-matain aku? Jin Yin nyengir. Kok ngomongnya jahat banget sih? Kakak kan ngelindungin kalian semua. Coba pikir, internal lagi ada masalah. Siapa tahu tiba-tiba kamu dicurik kan bisa aja. Song Rui nyeletuk. Aku yang minta Jin Yin narik rekaman di area itu. Dokter yang tadi keluar langsung lapor ke aku soal kalian. Song Rui natap Yan Hao. Aku nggak akan ngelarang kamu pergi, malah aku akan bantu kamu. Jin Yin juga ikut semangat. Aku juga, kamu butuh investigasi kan? Aku punya cara khususku sendiri. Si prajurit sopir nggak mau kalah. Kak Yan, aku juga, aku bakal dukung kakak terus. Yan Hao akhirnya menghela napas. Oke, kalau gitu apa rencanamu selanjutnya Yan Hao? Tanya Song Rui. Yan Hao pun ngejelasin rencananya. Narasi beralih ke kota Cishi di sebuah reruntuhan. Seorang informan bertemu penjaga. Kodenya, di mana-mana. Atu ada urusan mendesak mau ketemu Bos Hong. Penjaga itu menghalangi. Bos Hong gak ada waktu. Informan itu mendekat. Ini soal Yan Hao. Dia lagi jalan dari kota danau ke kota Cishi. Penjaga itu kaget. Dia langsung lapor ke Bos Hong lewat radio. Terdengar tawa jahat dari seberang. Oh, ada info soal Yan Hao. Yan Hao, habislah kamu. Beberapa hari kemudian, pos pemeriksaan di pinggiran kota Cishi. Woi, ngapain kalian? Mau apa? Perintah pasukan pertahanan kota. Semua kendaraan yang masuk harus diperiksa. Bentak penjaga. Turunin kaca jendelanya, biar aku lihat muka kalian. Siapa nama kalian? Kesini mau ngapain? Song Rui yang lagi nyetir berdecak kesal. Ngapain sih orang-orang pasukan pertahanan kota ini bikin macet aja? Tumben banget mereka seaktif ini. Yan Hao yang duduk di kursi penumpang nyeletuk santai. Mobilmu keren juga, ternyata kamu punya hobi kayak gini ya. Song Rui tetap fokus ke depan. Ini bukan misi militer resmi, nggak bisa pakai mobil dinas, pakai mobil pribadiku, lebih nggak narik perhatian. Sayangnya, mereka nggak tahu kalau pergerakan mereka udah bocor dari lama. Yan Hao nyahut, harusnya Kak Jin kita tinggal aja di markas. Aku udah minta Lin Yongqi buat jagain dia, kata Song Rui. Lagian, Jin Yin bilang dia punya caranya sendiri buat nyelidikin. Cuma dari markas dia bisa akses benda itu. Dia juga bisa bantu kita dari jarak jauh pakai komunikasi militer. Tepat saat itu, kaca jendela mobil mereka digedor-gedor. Buka jendelanya, periksa! Belum sempat Song Rui merespons, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari pos jaga. 1 kilometer dari sini ada serangan monster. Itu gerombolan serigala tulang besi. 2 penjaga yang tadi galak ke mereka langsung lari kocar-kacir. Gila, kabur woi! Song Rui mengumpat keras. Bajingan, mereka yang nyuruh orang antre di sini, mereka pula yang kabur duluan. Yan Hao menepuk pundaknya. Biar aku aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting, subscribe. Aku Benih, pamit mau cabut. Ciao!